Mungkin bisa, mungkin bisa Ya, Pak Jos apa dijadikan co-host ya? nah sudah. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kita akan mulai seminar kita malam hari ini mengenai autoimun ya. Nah, ada dua narasumber yang hadir pada malam hari ini yaitu Pak Jos Martono ya yang sudah 25 tahun kira-kira ya berkecimpung dalam suplementasi ya. Terus ada Ibu Sinta Sari Saleh juga 20 tahun lebih berkecimpung dalam konsultasi klinis psikologis. Jadi psikologi itu ada yang bukan klinis ya kayak psikolog aja nangani orang, tapi kalau klinis psikologis itu sampai juga menangani sakit yang berhubungan dengan psikologis ya. Jadi pengalaman berdua beliau cukup panjang. Saya jadi host aja, nanti bacain pertanyaan. Kalau ada pertanyaan yang saya bisa nimbrung jawab, ya saya akan jawab. Hal-hal yang lain dari saya mengenai autoimun saya akan sampaikan dalam camp bulan Juli. Ya, saya siapkan materi baru sehubungan dengan tema baru. Oke, itu dari saya dan Pak Jos. Saya akan saya spotlight. Ya, selamat malam Pak Jos. Sudah bisa unmute karena sudah jadi co-host ya. Ya, Oke, selamat malam Pak Jarot, Bu Sinta, nah, dan teman-teman semua. langsung Salam aja Pak. sehat luar Saya biasa. silakan. Ya, Nggak kelihatan ininya. belum Ah, bisa. oke, sip. Ya, Ya, selamat malam Pak Jarot, Bu Sinta, dan teman-teman semua. Salam sehat luar biasa. Ya, semangat pagi selalu. Ya, senang sekali bisa kumpul dengan komunitas PHS dan juga Bu Sinta dan Pak Jarot ya dan teman-teman semua. Semoga malam ini kita bisa sharing bersama tentang autoimun ya, bagaimana kita bisa atasi itu semua. Silakan, mungkin Bu Sinta dan bisa dimulai dulu. Pak Jos aja dulu yang secara fisik, Pak. Oh, secara Ah, fisiknya. ah. Oke, oke. Oke, Baik kalau gitu. Saya nanti siapkan. bernya. Baik. Jadi, saya share screen sekarang. Oke, sudah nampak ya, Bu? Baik, Bapak Ibu semua, hari ini kita akan sharing bersama tentang autoimun ya. Jadi, saya yakin di sini sudah sering dengar ya, Bapak Ibu mungkin dengan ada yang mengalaminya, ataupun ada keluarganya, atau ada teman-temannya yang mengalami autoimun. Di sekeliling saya juga saya sudah bertemu dengan ratusan orang yang bermasalah dengan autoimun ya. Sejak selama 25 tahun ini saya udah nggak bisa ngitung, sudah ratusan ya yang pastinya seperti itu dan eh, puji Tuhan, alhamdulillah bisa banyak yang kita bantu penanganannya ya. Tetapi itu juga tadi yang saya bilang bukan hanya harus holistik ya, bukan hanya dengan konsumsi suplemen ya, tetapi juga harus dengan ada olah nafas, olah menu, olah hati, olah pikiran secara mental, pikiran. Nah, nanti Bu Sinta akan jelaskan. Saya akan jelaskan dari segi fisikal dan juga suplementasinya ya. Oke. Jadi kalau kita bicara mengenai sistem imun, Bapak Ibu, ini kita sering dengar ya, imun itu adalah pertahanan tubuh ya. Artinya kemampuan tubuh untuk bisa melawan infeksi ya, antigen-antigen itu yang yang berbahaya untuk tubuh ya, toksin-toksin. Nah, sistem imun ini terdiri dari sel ya, dan terdiri dari sel dan organ ya. Artinya sel ini mempengaruhi kepada organ. Jadi sistem imunnya ada dua, Bapak Ibu, ada sistem imun yang bawaan dan sistem imun yang adaptif tentunya ya, yang non spesifik dengan yang lebih spesifik. Nah, kemudian kalau untuk apa sih sistem imun ini? Sistem imun ini untuk sebagai benteng pertahanan ya, untuk kalau kita diserang nih oleh bakteri, virus ya, dan macam-macam kayak kemarin kita corona, COVID. Nah, itu semua adalah benteng pertahanannya. Jadi banyak orang memperkuat sistem imun ya supaya nggak kena virus ya, apapun virus, bukan hanya COVID ya. Sebenarnya virus itu ribuan Bapak Ibu. Di sekeliling kita ini ada 2.000 virus Bapak Ibu lebih kurang ya. Jadi bukan hanya COVID gitu ya, TBC, banyak sekali virus yang terjadi. Kemarin flu Singapura ya, banyak yang heboh itu ya, flu Singapura. Nah, Bapak Ibu, pertahanan pertama ini adalah namanya sistem imun bawaan kita ya. Dan ini yang menghasilkan interferon untuk mencegah virus memperbanyak dalam tubuh kita. Nah, kalau udah mulai ada gejala-gejala, itu bekerjalah itu si sistem imun kita ya untuk melawan eh, yang menyerang kita, Bapak Ibu.
Nah, tapi masalahnya ini efek imunitas kalau tubuh terganggu, itu kalau lemah, ya efek imun itu ada dua, ada yang lemah, ada yang terlalu kuat, Bapak Ibu. Kalau efek imunitasnya lemah, otomatis dia mudah terserang penyakit atau infeksi, ya, sulit sembuh, muncul tumor atau kanker, dan juga mudah stres, ya, berat badan mudah naik dan turun juga. Jadi ini ciri-ciri yang imunnya lemah, ya. Jadi misalnya di sekeliling kita banyak yang sedang flu, nah, mudah tertular. Tapi kalau imunnya kuat ataupun imunnya seimbang, maka dia akan bisa bertahan. Di sekelilingnya juga banyak yang flu pun tidak akan kena tertular. Tapi kalau imun terlalu kuat, ya itu juga bisa menimbulkan autoimun. Nah, ini yang disebutnya imunnya terlalu kuat, ya. Dan ya jenisnya macam-macam ya. Ada yang menyerang ke kulit, ada yang menyerang ke pencernaan, ada yang menyerang ke pernafasan, ada yang menyerang ke sistem hormon dan sebagainya. Kemudian bereaksi negatifnya apa? Muncul yang disebutnya alergi. Alerginya bukan hanya di kulit, Bapak Ibu, bisa juga di pernafasan dan sebagainya yang disebut alergi. Jadi inilah yang disebutnya atau autoimun. Nah, apa sih itu penyakit autoimun? Kalau ini autoimun disease ya, definisinya adalah penyakit autoimun adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh kita, ya, kekebalan tubuh seseorang itu menyerang tubuhnya sendiri. Dia terlalu strong dan akhirnya menyerang sel-sel lainnya, ya. Dan banyak orang dikasih imunodepresan, dikasih penurun imun malah. Ya, kalau sama di medis itu dikasih penurun imun. Jadi akhirnya kalau kebablasan malah mudah terserang jadi penyakitnya, mudah terserang tertular Bapak Ibu. Nah, contoh-contoh penyakitnya adalah seperti ini ya, yang sudah sering kita dengar ini yang umum-umum ya Bapak Ibu, lupus ya itu yang berhubungan dengan bisa ke kulit sampai ke sistem pencernaan seperti ginjal dan lain-lain pun bisa kena ya. Psoriasis ini sudah juga banyak sering terjadi ya Bapak Ibu seperti yang putih-putih seperti ketombe itu dari ujung kepala sampai kaki Bapak Ibu. Kemudian rheumatoid arthritis ya, RA itu yang juga masalahnya di persendian, di tulang-tulang ya. Kemudian diabetes yang tipe 1 yang dia menyerang sel-sel insulin ya. Jadi sel imun itu menyerang sel insulin. Jadi dia rusak sel insulinnya akhirnya harus disuntik. Jadi dia tidak bisa bekerja itu insulinnya ya, kena autoimun itu. Lalu penyakit Graves ya yang bukan masalah tiroid ya, Hashimoto dan sebagainya, banyak sekali penyakit-penyakit yang berhubungan dengan ini sistem endokrin. Ada juga yang masalah pencernaan juga ya yang berhubungan dengan pencernaan ataupun pernafasan. Jadi ini adalah beberapa contoh akibat dari sistem imun yang terlalu kuat dan dia menyerang sel-sel normal sendiri, menyerang tubuh sendiri jadinya. Kemudian ada lagi yang lain. Nah, ini juga ada vitiligo, IBD, inflammatory bowel disease, ini ke pencernaan Bapak Ibu tahu usus ya. Ada idiopathic thrombocytosis ya. Jadi ini purpura, ini juga berhubungan dengan jadi dia merah-merah sendiri gitu kayak pecah pembuluh darah Bapak Ibu. Ya, ini ITP namanya ya. Ini juga bisa terjadi pada pada anak-anak kecil juga, ada yang terbawa juga Bapak Ibu. Oke, nah apa faktanya? Ya, kebanyakan diderita wanita. Waduh, kenapa ya? Kok wanita lebih banyak ya? Tetapi ini mungkin tingkat stres kali ya, karena multifungsi ya. Eh, kalau wanita itu kan istilahnya bisa mengerjakannya banyak sekali hal, jadi itu banyak yang dipikirin ya. Nah, tapi nggak tahu nih, Bu Sinta nanti akan bagaimana mengaturnya ya. Kok banyaknya diderita wanita? Kemudian di Indonesia 1 dari 10 orang diduga autoimun. Ya, ini berdasarkan dari Kompas. Nah, ini satu faktanya juga. Di Amerika, autoimun adalah faktor resiko kematian nomor 3, Bapak Ibu. Jadi ini yang memicu ya kematian, mana mungkin dari dia masalah diabetesnya, masalah yang di lupusnya, terutama misalnya ke ginjal dan sebagainya, sehingga menyebabkan kematian. Kemudian apa sih penyebabnya? Ya, penyebabnya Bapak Ibu bisa ada genetika, ya, ataupun dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Salah satunya adalah kebiasaan merokok, ya. Kemudian yang tingkat stresnya berat, sehingga menimbulkan radikal bebas terlalu banyak dan radikal bebas langsung masuk ke menyerang ke sistem imunnya, ya. Jadi radikal bebas itu mengganggu sistem imunnya sehingga berlebihan imunnya dan menjadi autoimun. Lalu ada inflamasi, infeksi ataupun inflamasi kronis ya yang sudah bertahun-tahun dibiarkan. Jadi tidak tahu, tidak merasa bahwa dia ada inflamasi. Jadi berkembang sampai kronis sehingga akhirnya menimbulkan sel imunnya abnormal. Kemudian paparan zat kimia. Nah, zat kimia dari radikal bebas juga ya seperti obat-obat
obat-obatan, polusi, obat-obat kimia, kemudian polusi juga, Bapak Ibu, ini juga memang yang mengkhawatirkan ya. Polusi selain itu juga selain dari zat kimia juga saat ini juga ada dari gadget. Ya, salah satu yang penyebabnya juga bisa mempengaruhi sistem imun adalah dari gadget kita. Ya, ini yang sekarang jadi permasalahan Bapak Ibu. Kemudian kalau kita lihat berikutnya, apa penyebabnya dan bagaimana pencegahannya, Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat di sini penyebab dari faktor tadi sudah kita lihat ya, faktor keturunan, kebiasaan merokok, overweight, ya, obesitas, infeksi paparan zat kimia. Nah, pencegahan olahraga rutin. Kita akan masuk ke slide berikut. Ya, nah, sebentar, Bapak Ibu. Oke, untuk pencegahan kita bisa dengan olahraga rutin, ya, tidak merokok dan minum alkohol tentunya, ya. Kemudian kita juga selain olahraga rutin, olah nafas. Nah, olah nafas rutin juga itu membantu ya untuk meningkatkan sistem imun kita ataupun menyeimbangkan. Kalau yang memang sudah terlalu tinggi, kita seimbangkan. Itu bisa diatur oleh tubuh kita. Lalu jaga berat badan ideal, konsumsi makanan bergizi seimbang dan konsumsi suplemen untuk imun. Ya, baik, ini datanya sebentar saya coba keluarkan dulu. Saya lihat slide dulu sebentar Bapak Ibu. Oke, ya, baik. Itu data-datanya. Kalau untuk suplementasinya, ini sebentar slide saya ada yang harus di restart. Mungkin nanti bisa sebentar saya keluarkan dulu Bapak Ibu. Ya, saya keluarkan ulang. Ya, ya. Ini sudah nampak lagi. Saya masuk langsung ke slide di sini. Oke, baik. ITP sudah. Nah, ini dia. Bapak Ibu kita ulangi, ya diteruskan ya. Apa gejala-gejala di autoimun ya? Satu, kelelahan yang ekstrim. Nah ini gejala Bapak Ibu. Kalau kita lihat apakah saya autoimun atau tidak, lihat gejalanya. Pertama adalah kelelahan yang ekstrim ya. Tiba-tiba lagi habis tidak terlalu apa namanya activity pun capek banget gitu ya. Nah kemudian apa lagi? Yang kedua, nyeri sendi, muncul dan hilang. Kadang muncul, kadang hilang ya. Tiba-tiba dia seperti itu. Kemudian rambutnya rontok hebat. Nah, ini gejala-gejala autoimun. Harus diperhatikan Bapak Ibu. Kemudian ruam-ruam di kulit. Ini juga salah satu gejala autoimun. Kemudian demam yang tidak jelas ya, tapi jangkauannya cukup panjang demamnya. Ya, ini juga salah satu ciri-ciri ataupun gejala autoimun. Turun berat badan tiba-tiba. Ya, jadi kalau mengalami seperti ini harus waspada Bapak Ibu ya. Kemudian sariawan yang lama Bapak Ibu ya tidak kunjung sembuh gitu. Ini juga perlu satu antisipasi bahwa ini bisa menjadi satu gejala autoimun. Kemudian bagaimana pencegahan, tadi yang sudah kita bahas bersama, tapi ini ada gambar-gambarnya Bapak Ibu, yaitu pertama harus minimalisir stres tentunya ya, karena ini pemicunya radikal bebas Bapak Ibu. Minimalisir stres dengan apa? Dengan doa, meditasi, olah nafas, ya itu salah satu yang diajarkan Pak Jarod ini sangat bagus sekali. Kemudian olahraga, itu untuk metabolisme Bapak Ibu, sangat penting ya. Jalan kaki boleh Bapak Ibu, tidak harus yang berat-berat. Jalan kaki rutin ya, jalan kaki cepat juga boleh ataupun sedikit jogging kalau memang waktu usianya masih di bawah 60-an, boleh adakan olahraga sampai 5 kali seminggu. 3 minimal
3 sampai 5 kali seminggu, rata-rata 30 sampai 45 menit per sekali olahraga itu Bapak Ibu. Jalan aja ya, kalau nggak pun jalan ataupun jogging sedikit. Kemudian no rokok, no alkohol. Ya, ini sangat penting kalau mau mencegah ya. Kalau Bapak Ibu, saya mau teruskan mau jadi autoimun aja deh, ya udah silakan merokok dan teruskan alkohol. Tapi kalau mau mencegah ya ini kita harus apa namanya bisa menyetop ya rokok dan alkohol. Kemudian tidur ya, kualitas tidur harus yang baik, harus deep sleep ya, terutama di jam 10 itu udah jam 11 ke atas itu sampai 11 sampai 2 itu harus betul-betul sudah deep sleep ya. Tidur yang baik, kualitas dan kuantitasnya juga. Kemudian kontrol berat badan jangan sampai berlebih ya, untuk ini jadi ya kalau secara umum dari tinggi badan itu dikurangi 100 Bapak Ibu untuk rata-ratanya ya. Jadi itulah yang kurang lebih idealnya. Bisa dengan BMI, tetapi yang simpelnya tinggi badan dikurangi 100 aja itu sudah cukup lumayan ya. Kemudian ubah pola makan ya, ubah pola makan, ubah olah menu. Nah, ini nih ubah pola makan sama dengan olah menu ya. Selain olahraga, olah nafas, olah menu. Ini makanan apa yang organik, tinggi antioksidan. Nah, karena memang antioksidan dibutuhkan untuk radikal bebas Bapak Ibu. Dan harus alami ya. Usahakan yang alami, bukan yang sintetis ataupun bukan yang kimiawi. Oke. Kemudian lakukan detox, pembersihan racun-racun, karena detox pun akan mempengaruhi kepada sistem imun kita. Lalu suplementasi gizi yang herbal, tentunya yang alami, Bapak Ibu. Oke, ini adalah pencegahannya, maupun bisa membantu pengobatannya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di sini sudah selain bisa mencegah, bisa mengobati. Ini yang semua yang ada gambarnya di sini, 8 macam ini, Bapak Ibu, bukan hanya mencegah, bisa mengobati autoimun. Ya, baik. Nah, saya jelaskan bahwa saya mewakili KK Indonesia sebagai partner dari komunitas PHS, Bapak Ibu ya. Ini memperkenalkan beberapa produk suplemen yang memang berhubungan dengan autoimun, baik untuk mencegah maupun untuk menyembuhkan ya. Kemudian kalau kita bahas perusahaan kita, ini ada di seluruh Indonesia dan didirikan di tahun 1999, saat ini di usia ke-25 tahun. Di 8 Januari 1999 didirikannya, dan saat ini ada di 40 lebih cabang di seluruh Indonesia, dari mulai Aceh sampai di ujung timur di Maluku, Bapak Ibu ya. Di Papua juga ada perwakilan kita di sana, dan kita punya gudang juga sudah tersebar di seluruh Indonesia ini. Jadi Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia bisa dijangkau ataupun bisa mendapatkan produk-produknya lebih cepat dan lebih hemat, tentunya dengan biaya kirim yang lebih terjangkau ya. Kemudian produk kita ada lebih kurang 70 sampai 80 produk ya, yang terbagi dalam 5 kategori. Ada minuman kesehatan, produk-produk perawatan kulit, produk kesehatan alami dan produk kesehatan umum, kemudian juga produk perawatan diri. Nah, hari ini saya akan kenalkan beberapa produk yang berhubungan dengan autoimun Bapak Ibu. Yaitu untuk mencegah dan mengatasi autoimun itu ada 4 yang saya akan kenalkan malam ini, yaitu pertama adalah yang sebelah kanan ini, Niwana SOD, ini adalah multi antioksidan enzimatik Bapak Ibu. Ini yang sangat kuat untuk bisa mengatasi masalah autoimun. Kemudian di sebelahnya ada Vitayang Raw Meal, ini adalah untuk detox yang terdiri daripada 48 macam sayur, buah, biji-bijian organik ya dari Korea. Kalau Niwana dari Jepang, kalau Vitayang Raw Meal diproduksi oleh Erom di Korea Selatan. Kemudian di bawahnya ini adalah Super Green Food dari Taiwan, Bapak Ibu. Ini adalah multivitamin dan mineral alami. Ya, disebut alami, ini semua alami, Bapak Ibu. Kenapa disebut alami? Karena bisa dikonsumsi oleh semua usia. Oleh ibu hamil boleh konsumsi, oleh bayi bisa konsumsi, sampai lansia bisa konsumsi. Jadi tidak spesifik ya, kan biasa kalau kita beli obat, kalau di toko obat itu vitamin atau suplemen untuk anak-anak beda, suplemen untuk lansia beda, suplemen untuk orang ibu hamil beda lagi. Nah, kalau ini semua bisa konsumsi Bapak Ibu, disebutnya makanya alami, tinggal sesuaikan dengan dosisnya. Nah, ada 4 macam, dan yang terakhir yang sebelah kanan bawah ini adalah kolostrum, susu skim ya, yang memang dari kolostrum sapi ya, diambil dari waktu sapi itu melahirkan ya, dan ini adalah konsumsi dosis-dosisnya. Saya kenalkan secara singkat apa itu Niwana. Ya, Niwana ini made in Japan, Bapak Ibu, dan ini sudah izin POM-nya tradisional import. Ya, memang ini sejenis untuk pengobatan. Ya, pengobatan bukan hanya suplemen biasa, Bapak Ibu, bisa membantu pengobatan. Niwana ini saya sudah konsumsi sejak 2005, Bapak Ibu, untuk jaga kesehatan maupun untuk penyembuhan masalah-masalah ya.
Waktu dulu saya waktu masih obesitas, itu saya pernah obesitas Bapak Ibu, hampir 100 kilo, 90 lebih, hampir 99, hampir mendekati 100 kilo Bapak Ibu. Dan waktu obesitas itu banyak masalah terjadi. Tapi untungnya nggak kena autoimun. Cuma masalah yang lain seperti hipertensi, kolesterol itu terjadi lah Bapak Ibu, makan obat macam-macam. Dan itu bisa terbantu ditangani sekarang dengan Niwana. Nah, ini dibuat di Jepang, ya. Kemudian ini diformulasinya oleh Profesor Dr. Yuki Niwa. Makanya Niwana dari nama beliau, Yuki Niwa. Kemudian mengandung antioksidan enzimatik, ya. Superoxide dismutase ini adalah bekerjanya analog dengan enzim SOD yang ada dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Dan ini adalah penangkal ROS. ROS itu adalah reaktif oksigen, ya, yang memang menjadi pemicu dari itu apa namanya autoimun salah satunya, ya. ROS ini menjadi penyebab berbagai penyakit seperti jantung koroner, ya, CA, gagal ginjal, kemudian diabetes, ya, kemudian stroke, lupus, yang termasuk autoimun, ya, lupus ini Bapak Ibu. Nah, inilah Niwana. Kemudian why Niwana? Karena dia 100% bahannya alami, ya, tidak ada unsur kimia apapun. Saya pernah ke Jepangnya langsung Bapak Ibu bertemu dengan Prof. Dr. Yuki Niwa itu di Osaka. Kemudian dia sifatnya multi antioksidan, ada 14 antioksidan di dalamnya Bapak Ibu. Jadi ini satu tim, satu pasukan untuk melawan radikal bebas yang bisa memicu autoimun. Lalu ini antioksidan tinggi sebagai penangkal radikal bebas, memperbaiki kemampuan enzim SOD tubuh, dan cara kerjanya seaktif antioksidan tubuh, ya, analog dengan enzim tubuh kita yaitu SOD, ya. Kemudian daya serapnya ke dalam DNA sel. Jadi makanya bisa memperbaiki masalah CA, masalah tumor, karena dia cara kerjanya pun bisa menyerap ke dalam DNA sel kita. Lalu proses lipofilisasi dan sebagainya sudah dipaten, ya, di beberapa puluh negara Bapak Ibu. Dan ini sudah ada sertifikasi halal dan juga dikonsumsi oleh semua usia. Boleh dikonsumsi oleh ibu hamil Bapak Ibu. Jadi janinnya pun konsumsi saat sebelum lahir sudah bisa konsumsi Niwana. Aman untuk ibu hamil menyusui, bahkan untuk yang lansia, ya, itu juga nggak masalah. Apalagi itu sangat dibutuhkan, ya. Kemudian manfaatnya menangkal ROS tentunya sebagai penyebab inflamasi kronis, ya, dan menurunkan ataupun mengganggu sistem imun. Kemudian cegah dan membantu terapi penyakit degeneratif dan gangguan imun. Ini jelas di sini. Memperlambat proses penuaan sel, ya. Bapak Ibu kalau minum Niwana ini bukan hanya nanti autoimunnya membaik ataupun sembuh, Bapak Ibu dapat bonusnya adalah kulit Bapak Ibu akan semakin bagus, ya Bapak Ibu. Ini sudah saya ngalamin sendiri Bapak Ibu, dan keluarga juga alami, ya. Nama mertua saya 80 tahun lebih juga konsumsi ini Bapak Ibu, ya. Kemudian aturan pakai, ya. Kemudian aturan pakainya untuk mencegah itu 1 sampai 2 saset per hari. Untuk terapi itu bisa minimal 3 kali 1. Kalau dibutuhkan bisa sampai 3 kali 3 Bapak Ibu. Kemudian dikonsumsinya 1 jam ataupun 2 jam setelah makan. Ya, kalau bagusnya sebelum makan. Tapi kalau kelewat, nggak apa-apa, 2 jam setelah makan, dan tidak dikonsumsi bersama teh dan kopi. Jangan dibarengin dengan teh dan kopi, nanti efeknya akan hilang. Kemudian dapat dicampur dengan jus, boleh, jus buah, susu, ataupun air hangat. Ya, dan bagusnya minum dengan air hangat, Bapak Ibu. Dikulum-kulum, dari saset ini Bapak Ibu disobek, masuk ke mulut, dikulum sebentar, ya, dengan bercampur dengan ludah, sekitar 10 detik, 15 detik, Bapak Ibu kemudian minum dengan air hangat. Mantap Bapak Ibu. Kemudian beri jarak 1 atau 2 jam dengan obat dokter, ya. Kalau misalnya ada yang makan dengan obat dokter, itu yang masih bersama dengan obat dokter sebagai adjuvan ini itu dibedakan 1 sampai 2 jam, ya. Oke, ini adalah Niwana SOD. Kemudian riset-risetnya sangat banyak sekali Bapak Ibu untuk orang-orang yang hipertensi, diabetes tipe 2, ini semua juga ini secara riset jurnalnya juga sangat banyak Bapak Ibu, ya, untuk SOD ini. Kemudian super green food. Super green food ini mengandung 15 vitamin dan 12 mineral, ya. Ini sumbernya dari alga chlorella dan spirulina, ya, dua jenis alga apapun, ganggang air tawar dan ganggang air laut Bapak Ibu. Ini juga 100% alami, bisa dikonsumsi oleh sebelum lahir sampai sebelum meninggal Bapak Ibu tentunya, ya. Dapat dikonsumsi semua usia. Vegetarian wajib, ya, karena dia mengandung B12-nya tinggi, ya, karena banyak orang vegetarian itu kekurangan B12 Bapak Ibu. Dan ini sangat disarankan. Juga halal, POM-nya juga sudah lengkap semua Bapak Ibu, ada POM TI juga di sini sudah masuk, ya. Dosisnya dikonsumsi untuk dan ini lengkap Bapak Ibu, ya, 15 vitamin, 12 mineral, 18 asam amino sudah lengkap semua. Itu adalah bahan baku untuk
mencegah pertahanan imun kita tuh bisa lebih seimbang Bapak Ibu di sini ya. Untuk anak-anak 5 tablet per hari, dewasa 10 tablet minimal ya. Kalau memang perlu ditingkatkan sampai 30 juga nggak masalah. Tidak ada overdosis Bapak Ibu selama selama suplemen ini alami Bapak Ibu. Oke, nah ini kandungan-kandungan dari SGF, ada proteinnya, ya, dan ini protein tentunya akan membantu kepada sel-sel imun, ya, untuk menyeimbangkan sel imun kita, karena sel imun dibuat oleh protein, ya, dan dia mengaktifkan sel imun T, sel B, dan makrofag kita tentunya. Kemudian ada inulinnya juga menghadirkan bakteri baik, ya, di pencernaan, salah satu untuk probiotiknya. Kemudian ada PIPARS. Nah, ini PIPARS yang unik Bapak Ibu di dalam jenis ganggang ini karena bisa membantu mengatur reaksi imun dan inflamasi itu dikendalikan oleh PIPARS. Ada alfa, beta, gamma di dalam PIPARS-nya itu ada 3 jenis Bapak Ibu. Kemudian apalagi di sini lengkap Bapak Ibu ya ada selain daripada vitamin-vitamin tadi yang 15 vitamin, ada yang mendukung sistem imun adalah vitamin A. Vitamin A itu membantu kematangan sel ya imun T, sel imun T dan makrofag. Jadi ini vitamin A itu bekerjanya untuk ke imun sistem imun adalah ini dan menyeimbangkan sistem imun di kelenjar timus ya. Jadi ini adalah hubungan antara supergreen food dengan sistem imun. Zat besi dan zinc-nya juga itu mengaktifkan sel imun B, T, limfosit, makrofag dan neutrofilnya ya. Kemudian membentuk neutrofil yang membunuh patogen-patogen yang bisa membuat masalah pada tubuh kita. Lalu antioksidannya ada juga yaitu polifenol ya. Dan ini untuk mengontrol sitokin dan melawan patogen tentunya. Jadi kandungan SGF yang bisa mendukung sistem imun ataupun penyeimbang sistem imun adalah 3 hal ini Bapak Ibu. Samping yang tadi itu. Ada lagi selain vitamin A, ada vitamin yang lainnya ya. Vitamin B kompleks tentunya sumber energi untuk sel termasuk sel imun. B12-nya itu untuk mencegah autoimun Bapak Ibu. Lalu vitamin D ya untuk mengaktifkan sel imun T dan ada juga klorofil untuk menjaga kesehatan pencernaan. Jadi ini hubungan yang memang sudah riset Bapak Ibu untuk masalah sistem imun. Nah, jadi secara keseluruhan manfaat super green food itu bukan hanya untuk imun Bapak Ibu, untuk memperbaiki stamina tubuh ya, membantu mendetoks logam berat, memperbaiki lambung Bapak Ibu. Untuk masalah pencernaan sangat bagus sekali. Lalu untuk masalah darah seperti hemoglobin, trombosit akan menjadi lebih normal Bapak Ibu ya. Kemudian menyeimbangkan pH tubuh karena ini sifatnya basa sehingga kalau ada asam lambung ataupun pH terlalu asam, asidosis, dia bisa menyeimbangkan pH tubuh. Dan dia punya antioksidan juga, polifenol, vicocyanin, dan klorofilnya. Tapi kalau ditambah dengan niwana, digabungnya akan lebih mantap lagi Bapak Ibu. Cara konsumsi ini 1 jam sebelum makan, ataupun kalau mau dengan niwana dibedakan setengah jam, ya, ataupun 2 jam setelah makan sama seperti niwana. Dicampur dengan buah dan makanan juga boleh untuk balita, dapat digerus, ya ini pakai sendok aja langsung hancur Bapak Ibu, ya bisa digerus, kasih air, dia langsung bisa diserap juga oleh tubuh untuk balita atau yang susah menelan. Kemudian beri jarak 1 atau 2 jam dengan obat dokter. Kemudian tidak dikonsumsi bersama teh dan kopi tentunya, ya sama seperti tadi niwana. Ini yang kedua Bapak Ibu. Yang jadi super green food ini untuk segala usia ya, untuk ibu menyusui, ibu hamil, ya untuk dewasa, anak-anak maupun lansia. Jadi ini all in semua satu keluarga boleh minum Bapak Ibu. Dan saya pun sudah mempraktekkan ini sejak 2007 konsumsi super green food sampai hari ini. Kemudian, nah yang ketiga adalah raw meal. Nah ini adalah kombinasi sinergi dari beberapa produk ini yang berhubungan dengan imun Bapak Ibu. Kenapa kita harus konsumsi raw meal? Tadi saya sudah sampaikan bahwa ini made in Korea, isinya 48 sayur, buah, biji-bijian organik ya. Ada 7 warna di dalamnya Bapak Ibu. Ada warna hitam, putih, merah, kuning, hijau Bapak Ibu, ada ungu ya. Dan ini lengkap semua Bapak Ibu. Raw food ini sangat bagus sekali ya karena kandungan enzimnya, gizinya pun masih utuh. Karena prosesnya pendinginan Bapak Ibu, bukan dipanaskan. Dibekukan minus 40 derajat selama 19 jam. Semua unsur tadi itu 48 macam. Teknologi freeze drying, kaya zat hidup, disebutnya ini makanan hidup Bapak Ibu. Ya, disebutnya live food. Dan dia alami, zat kaya zat gizi dan non gizi, mengandung fitokimia lengkap dan indeks glikemik sangat rendah, rendah kalori dan garam, kemudian penyajiannya juga simple ya karena hanya tinggal dimasukkan ke dalam air, di shake aja bisa langsung diminum. Cocok untuk segala usia dan dikonsumsi oleh vegetarian juga sangat disarankan ya.
Nah, manfaatnya membantu detoks tubuh dari bahan-bahan yang berbahaya, kemudian memaksimalkan kekuatan dan pertumbuhan tubuh. Makanan pengganti, ya, pencegah, otomatis berat badan juga akan lebih bagus Bapak Ibu dengan adanya minum konsumsi raw meal ini. Mengurangi proses penuaan sel, otomatis Bapak Ibu karena enzim-enzimnya akan sangat membantu untuk mencegah penuaan dini, menjaga keseimbangan homeostatis tubuh, kemudian makanan alami pencegah dan membantu terapi penyakit-penyakit degeneratif, ya, diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker dan lain-lain, mengontrol gula darah, ya, dan juga membantu mencegah dan juga sebagai terapi untuk sehat. Ya, ini adalah raw meal. Sangat bagus disarankan juga untuk masalah-masalah autoimun yang bukan pencernaan. Kalau autoimun pencernaan ini bisa di skip nantinya, ya, kalau untuk masalah di pencernaan, karena kalau ini kan tinggi serat Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada masalah di usus ini bisa di skip. Tapi kalau yang bukan dari pencernaan ini sangat membantu juga Bapak Ibu. Kemudian yang keempat yang saya menjelaskan adalah susu kolostrum. Ya, ini memang dari susu sapi tapi diambil saat melahirkan, ya, di hari kedua ketiganya. Hari pertama untuk anak sapinya, hari kedua ketiga bisa diambil untuk manusia minum, ya. Dan ini isinya bukan hanya kolostrum tetapi ada omega 3-nya, ada inulinnya Bapak Ibu, ada probiotiknya, lactobacillus acidophilus-nya, ada vitamin-vitamin dan mineral tapi tidak selengkap super green food Bapak Ibu, dan ada fukoidan. Fukoidan itu adalah ganggang coklat Bapak Ibu. Ganggang coklat, kalau tadi chlorella spirulina itu ganggang hijau, ganggang biru, kalau fukoidan ganggang coklat, ya, adanya di Perancis Bapak Ibu. Itu sangat bagus untuk lambung juga. Nah, ini untuk dia tinggi IgG-nya, tinggi untuk imunoglobulinnya Bapak Ibu, ya, si kolostrum ini. Jadi inulin fungsinya untuk apa? Menyehatkan sistem pencernaan tentunya, baik untuk penderita diabetes, meningkatkan kesehatan tulang, ya, karena memang ini bisa sangat membantu untuk terutama untuk pengapuran Bapak Ibu. Kemudian omega 3 dari DHA dan EPA-nya sangat membantu juga untuk perbaikan di masalah otak Bapak Ibu, ya, untuk sel-sel otak kita sangat memerlukan EPA dan DHA. Lalu Acidophilus lactobacillus ini adalah probiotik Bapak Ibu, ya, untuk imunomodulator, ya. Nah, ini di sini karena di usus ini adalah untuk salah satu pengendali daripada imun kita. Di bagian kecil di pencernaan kita namanya limpa. Limpa itu adalah yang mengontrol imun kita juga Bapak Ibu. Memperkuat lapisan usus, ya, anti mikroba, kemudian juga anti inflamasi, yaitu si probiotik itu membantu berkembangnya bakteri baik, ya, di pencernaan kita. Kemudian fukoidan yang tadi saya bilang ini ganggang coklat, ya, ganggang laut coklat, dan ini menyeimbangkan sistem imun. Nah, ini fukoidan ini akan membantu untuk menyeimbangkan sistem imun. Jadi kalau orang autoimun bukan ditingkatkan imunnya tapi diseimbangkan Bapak Ibu, ya. Kalau dengan obat-obatan kan diturunkan imunnya, tapi kalau ini harusnya diseimbangkan, bukan diturunkan, nanti malah jadi low, imunnya mudah terserang penyakit Bapak Ibu. Lalu mencegah CA, fukoidan membantu juga, dan mengobati penyakit kardiovaskular, kemudian menghambat peradangan sel, ya, dan mengurangi efek kemoterapi. Jadi kalau yang sudah di kemo, ini sangat membantu juga dari fukoidan ini, membantu mengaktifkan probiotik kita, ya. Mempertebal dinding lambung juga Bapak Ibu. Ini fukoidan sangat bagus juga untuk yang masalah mah. Dan kemudian hasil riset di fukoidan ini sangat banyak Bapak Ibu di jurnal-jurnalnya juga untuk fukoidan ini sebagai imunomodulator, ya, untuk bisa menyeimbangkan, ya, sistem imun kita. Nah, ini dia sistem imun dengan vitamin susu bubuk skim rasa original ini adalah 1 saset per hari. Jadi diminumnya malam hari 1 saset aja, ya. Diminumnya 1 jam sebelum makan atau sebelum tidur. Saya lebih sarankan sebelum tidur, ya. Di terapi keseimbangan sistem imun bisa 2 kali 1 kalau untuk terapi, ya. Kalau 1 kali 1 itu untuk pencegahan. Kalau untuk terapi autoimun bisa di 2 kali 1, ya. Baik, ini adalah untuk dari segi produk-produknya. Mungkin kalau untuk nanti Pak, harga dan sebagainya nanti aja Bu Sinta, ya, disampaikannya, ya. Ya, oke. Dari ini adalah untuk makanan yang memang suplementasi yang dibutuhkan untuk pencegahan maupun terapi autoimun Bapak Ibu. Ya. Oke, testimoni banyak di sini. Apakah mau diputarkan? Diputarkan saja, Bu. Oke, saya putarkan, ya. Ini Satu, autoimun dua. ITP, ya. Anak saya diagnosa dokter itu penyakit autoimun atau ITP. Waktu dia kena autoimun itu semua kulit-kulitnya
dia ini biru-biru gitu seperti terbentur gitu. Dulu ada banyak sama badan tapi nggak terpotong. Itulah yang dapat terpotong saya pada saat itu. Hampir seluruh tubuh bahkan gusi semua lah. Gusinya juga ada darah. Efek dari si air terjun tadi itu setelah dia mengkonsumsi si escape ini selama 2 minggu, puji Tuhan sampai sekarang nggak ada hilang girang-girang di kulitnya itu. Baru disitulah saya mau memberinya escape itu sama anak saya. Sampai saat ini mudah-mudahan sampai seterusnya tidak ada lagi muncul bilan-bilan tersebut. Oke, ini untuk si anak kecil itu Bapak Ibu ya, untuk ITP-nya. Kita lihat ini ada lagi Bu Lilis ya di Bandung, lupus. Saya mengalami sakit didiagnosa Evans syndrome, ketahuan lagi didiagnosa SLE, yaitu lupus ya. Sampai harus kemo, harusnya 12 kali kemo, baru 8 kali dan nyerah, udah nggak kuat. Saya masuk lagi rumah sakit, pendarahan lagi yang hebat, menstruasinya banyak, terus lama lagi, sampai 1 bulan lebih. Biasanya yang normal headnya kan 1 minggu ya, selama dari 2002 sampai 2014 itu ya, dulu sampai ada 50 kalinya ya aku dirawat di rumah sakit. Terus pas kontrol aku ketemu ya sama Cimina, aku ditawarinnya pakai kalung ini, terus dibarengin sama minum SGF-nya Bu, 10 tablet. Sesudah minum SGF sama pakai kalung ya sampai sekarang alhamdulillah menstruasinya normal, datang bulannya lancar gitu ya. Nah, ini menangani, ini dokter Bapak Ibu di Jogja, menangani lupus ya Bapak Ibu. Selamat pagi Pak Yos. Saya Andrew Sujan, pensiunan dokter tentara Angkatan Darat pada tahun 1987. Sudah lama. Saya sebenarnya sudah tua, umurnya sudah 87 tahun. Nah, ketika laku seperti anak muda, seperti muda. Saya masih main tenis, ya. Karena itu, kenapa? Karena pengaruh Nirwana SUD, saya bisa main tenis. Terima kasih. Saya akan cerita tentang saya sendiri dan tentang pasien saya. Yang pertama, saya sendiri itu 6 tahun yang lalu, Nah, ini pada testimoni suatu beliau hari, untuk prostat saya Bapak Ibu. sudut Saya majukan lagi. kesakitan. Saya masuk, ternyata percaya bahwa Oke ya. Prostat. Saya majukan karena ini aja. Ini yang lupus nih. juga normal, ternyata tampak sehat. Dia berterima kasih, saya juga berterima kasih, saya bersyukur memang RSUD menyambutkan demam berdarah. Lain lagi yang luar biasa, yang belum pernah saya alami, yaitu pasien lupus. Mona Vista, umurnya 26 tahun. Lupus erythematosus sistemik. SLE, ini penyakit lupus. September 2008 dibawa ke tempat praktek dengan ambulan. Diantar oleh ayah, ibu, dan majelis gereja di Sinergi SK. Keterangannya panjang sekali, penyakitnya itu panjang sekali. Kasih singkat cerita saja. Bisa ini sudah pernah di rumah sakit 4 kali dengan rumah sakit yang berlainan. Ini sudah tinggal kulit sama tulang Bapak Ibu. 3 kali, tapi hasilnya masih jelek, hasilnya masih belum sembuh. Datang ke tempat praktek saya, duduk saja sulit, tidak bisa. Saya itu menangis. Saya itu sedih, saya itu juga takut. Saya berdoa, dan saya memutuskan untuk saya berikan Nirwana SUD. Saya itu sedih, sehari 3 kali. Nampaknya ada kemajuan. Setelah
Saya beritahu bahwa tiap hari Selasa dan Jumat harus datang ke tempat praktek saya beri tambahan suntikan vitamin. Dan obat ini terus diminum, tidak boleh berhenti. Akhirnya apa? Setelah 3 bulan, ternyata hasilnya lumayan ya, lumayan. Dia sudah bisa jalan, dia sudah bisa ke kamar mandi, ke WC, ya. Lumayan hasilnya. Ini 3 bulan. Terus dilanjutkan. Ya baru Selatan Jumat dia datang. 2 tahun lamanya, hasilnya luar biasa. Ini setelah 2 tahun, dia sembuh sempurna, sudah tidak makan obat lagi, dia sembuh total. Tampak cantik sekali, dia sudah bisa bekerja, dan apa yang terjadi? Pada tahun 2015, dia menikah, dapat suami yang buka toko bangunan. Dia Ya, sehat dan sekarang sudah menikah Bapak Ibu, dari tadi keadaannya parah sekali Bapak Ibu ya. Oke, ini juga masalah autoimun psoriasis ya. Ini satu juga kasus. Ini yang masalah kulit nih Bapak Ibu. Tante Ina, kalau psoriasis udah berapa lama? 2002 ya. Berarti Udah 14 tahun. hampir 14 tahun. Terus sempat cek ke dokter gitu, apa kata dokter? Dokter sampai Sempat ke Singapura juga ya? di Australia, Oh. katanya ada Australia. Oh. Terus menara dia lagi itu Oke, ada dari baik Bapak Ibu, cukup banyak ya testimoninya ya. Kita bisa skip ini, kita kembali kepada Bu Sinta dulu ya. Oke, baik Bapak Ibu, semoga ada gambaran juga sebelum mengenai autoimun secara fisikal, dan kalau untuk testimoni begitu banyak ya. Saya kembalikan kepada Bu Sinta, silakan. Terima kasih Pak Jos, terima kasih Pak Jarot, sahabat semua. Jadi di situ kita sudah di sini tadi kita sudah ini ya, apa namanya, sudah banyak mendengar pemaparan dari Pak Jos bahwa secara fisik autoimun itu terjadi ketika imunnya justru terlalu kuat gitu. Jadi di situ kalau Anda mendapat apa pengobatan medis pasti imun yang terlalu kuat tadi itu ditekan dengan obat-obatan imunosupresan. Jadi ditekan. Nah, tadi Pak Jos jelasin kalau yang suplementasi itu tidak ditekan tapi diseimbangkan kayak gitu, diseimbangkan bukan ditekan. Itu. Jadi nanti kalau ada yang mau apa berminat dengan obat ini bisa suplemen ya bukan obat itu nanti bisa menghubungi saya ada di kontaknya. Mungkin ada Pak Jo sudah kirim link ya, udah ada linknya ya untuk ini untuk apotek ini di Keke tadi Bapak mau masukin ada ya. Oke. Oke, linknya Pak, linknya bukan harganya. Ah. Ya untuk gambaran saja itu harganya seperti itu. Oke, itu bisa di link ini atau hubungi saya atau Bu Ati gitu ya. Bisa di 08179790001. Nanti bisa di kolom chat bisa dicatat kontak saya 08179790001. Nanti Anda bisa konsultasi ke tentang kasus ini Anda gitu kan. Kasus autoimun Anda. Nah,
Itu tadi dipaparkan semua secara fisik. Itu semua secara fisik. Sekarang saya akan bicara secara mental atau secara holistik gitu. Siapa yang belum punya buku ini? Pesan Cinta Tuhan Melalui Tubuhku. Oke. Ini buku yang telah mengubah hidup banyak orang. Di sini kita akan apa namanya? Ini sekarang sudah cetakan ketiga. Ini buku sold out banget. Udah ribuan eksemplar ini dicetak dan buku ini sekarang editornya Pak Jarot. Jadi beliau memasukkan banyak ayat-ayat Kristen. Jadi buku ini unik karena ada dua ada dua agama di sini dibicarakan tentang Islam dan ini tentang Kristen gitu. Kita tidak mencari perbedaan, tapi justru mencari persamaan gitu. Bahwa ketika bicara kesehatan, ketika bicara tubuh, ketika bicara Tuhan, semua itu pasti ada benang merahnya kayak gitu. Siapa yang belum punya buku ini silahkan cari di Shopee, cari yang di Klub Sehat Holistik karena banyak sudah mulai beredar buku palsunya dan tentu saja cetakannya pasti jelek banget gitu kan dan apa namanya tidak ini ya tidak inilah jadi bisa langsung cari di Bu Ati atau di Bu Ati itu ada di kolom chat atau di link Shopee yang Klub Sehat Holistik gitu sahabat ini buku ini sepenuhnya penjualannya dipakai untuk membangun Rumah Samasta di Ciater. Jadi buat sahabat-sahabat yang ingin berproses nanti untuk tubuhnya, menyembuhkan dirinya, mencapai kesadaran, disitulah tempatnya. Oke, secara secara holistik, selalu kita bicara pesan cinta. Dan ini saya benar-benar sering speechless, sahabat semua, bahwa tidak pernah tertukar sakit Anda hari ini. Itu ibarat ini adalah emosi Anda, ini adalah penyakit Anda. Ini emosi Anda, ini penyakit Anda. Emosi A, penyakitnya A. Emosi B, penyakitnya B. Emosi C, penyakitnya C. Jadi itu yang seringkali terjadi gitu kan antara penyakit A dan emosinya itu tidak pernah tertukar. Mau itu cancer kah, mau itu diabetes kah, mau itu apa namanya? Radang sendi, misalkan hipertensi, kolesterol, jantung, itu tidak pernah tertukar. Nah, sekarang apa sih pesan cinta dari eh, lupus? Kita bicara dari sini dulu ya. Apa yang disebut penyakit di tubuh itu sebenarnya cerminan dari pikiran-pikiran terdalam dan keyakinan-keyakinan yang kita miliki. Jadi tubuh ini sebenarnya bicara banyak sahabat terhadap kita. Seandainya kita mau saja sejenak menyediakan waktu mendengarkan apa yang terjadi di tubuh ini. Gimana cara dengerinnya? Tubuh tuh bicara, sahabat. Nah, kita tidak bisa mendengarkan tubuh itu saat kita masih ribut. Sehingga untuk memahami pesan cinta dari penyakit itu, kita harus masuk dalam kondisi hening dan masuk ke dalam diri. Bukan mencari jalan keluar, tapi mencari jalan ke dalam. Nah, selama ini Anda bolak-balik, putar-putar, cari jalan keluar pastinya ke dokter, ke rumah sakit, minum obat, itu semua adalah mencari jalan keluar. Nah, seharusnya mencari jalan ke dalam. Jadi kalau saya jelaskan tentang penyakit, itu sebenarnya semua itu penyakit itu punya 3 akar. Akar secara fisik, ya beresin secara fisik. Akar secara mental, bereskan secara mental. Akar secara spiritual, bereskan secara spiritual. Akar secara fisik apa? Ya, ibarat tubuh ini seperti membangun rumah, sahabat. Membangun rumah itu kita butuh apa? Kita butuh material. Oke. Apa membangun tubuh yang udah rusak atau lagi sakit itu seperti kita merenovasi rumah atau membangun rumah. Kita butuh 2 hal penting. Yang pertama adalah kita butuh material. Di material itu di material itu kita butuh semen, besi, pasir dan sebagainya gitu kan. Nah, eh, di aspek tukang itu kita butuh apa? Energi gitu. Jadi 2 hal ini penting banget. Kalau di dalam tubuh berarti butuh apa? Ya tergantung dengan sakitnya Anda. Sakit lutut, Anda nggak Anda harus minum obat-obatan yang berhubungan yang dibutuhkan oleh sendi dan tulang tadi. Jadi salah satu
salah satu yang terbaik adalah kita mengonsumsi suplemen-suplemen atau obat herbal gitu. Jadi bukan dengan obat kimia. Karena apa? Ketika kita bicara obat kimia, tubuh kita ini terdiri dari tanah. Coba aja ketika Anda apa namanya meninggal gitu ya. Ketika seseorang meninggal, itu 5 tahun atau 2 tahun saja, itu tubuhnya terurai sepenuhnya dengan tanah, sahabat. Itu saya saksikan sendiri ketika saya menguburkan mama saya. Papa saya meninggal tahun 2017. Pengen dikubur satu liang, punya wasiat pengen dikubur satu liang dengan papa saya. Nah, ketika dibongkar tuh, digali makamnya, saya pikir saya akan menemukan tulang-tulang gede-gede atau apa namanya, atau apa tengkorak gitu besar-besar gitu, apa yang masih utuh gitu seperti kita lihat di film-film gitu kan. Itu sampai saya gali kuburan itu sampai 4 meter ke bawah, saya tidak menemukan apapun kecuali tanah dan serpihan-serpihan apa namanya kain kafan. Artinya kain kafan ini tidak sepenuhnya dia organik sehingga tidak bisa terurai sepenuhnya oleh tanah. Tapi tubuh itu udah nggak kelihatan, sahabat, udah terurai, udah menyatu dengan tanah. Nah, dari situ semakin menambah keyakinan saya, apa namanya, iman saya bahwa yang boleh masuk ke dalam tubuh itu adalah hal-hal yang sifatnya herbal atau berasal dari alam, gitu. Tidak hanya yang sifatnya, bukan yang sifatnya kimia. Lawang kain kafan yang kimia itu tidak terurai loh sepenuhnya, masih ada tuh dia. Padahal dari tahun 99 sampai 2017 itu berarti 18 tahun ya. Itu ternyata kain kafannya tidak terurai sempurna. Tapi tubuhnya, tulangnya terurai sempurna, sahabat. Sejak itu saya benar-benar mengukuhkan diri saya dan saya benar-benar ini saya tidak akan pernah mau memasukkan bahan kimia ke dalam tubuh saya. Karena dia tidak bukan justru menyembuhkan, tapi justru membebani tubuh. Itu yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi diobatin di A akan menimbulkan masalah di tempat lain. Anda minum obat, yang pertama kena adalah lambung Anda pasti. Makanya semua obat-obatan kimia kebanyakan diminum setelah makan. Hanya obat mah yang diminum sebelum makan. Artinya apa? Berpotensi untuk membuat lambung itu menjadi bermasalah, asam lambungnya naik. Makanya diminum setelah makan gitu kan. Tapi ketika kita bicara herbal, ketika bicara kita suplemen-suplemen yang sifatnya herbal, itu semua apa diminum sebelum makan. Artinya aman untuk lambung. Ketika kita bicara obat kimia, habis lambung yang kena apa? Lever. Lever itu akan adalah fungsinya adalah 500. Dia fungsi yang paling utama adalah mendetok racun. Jadi apapun yang masuk ke dalam tubuh, baik obat maupun makanan, itu yang pertama dicerna adalah didetok itu adalah dari lambung nanti ke hati kayak gitu. Itu panjang gitu. Nanti hubungannya sama jantung lah, hubungannya sama ginjal lah, residu terakhir ada di ginjal. Jadi ketika terakhir ginjal Anda rusak, sebenarnya semua tubuh itu akan sudah rusak organnya. Karena apa? Ginjal itu adalah organ kita yang paling kuat. Jadi kalau ginjalnya udah rusak, udah otomatis yang lain-lain juga udah rusak sebenarnya gitu, sahabat. Nah, jadi kembali lagi tadi, ketika kita membangun rumah, merenovasi rumah kita butuh 3 hal itu, ada 2 hal itu, butuh material dan butuh tukang. Butuh material itu apa ya? Tadi suplemen-suplemen yang sudah disebut Pak Jos, kemudian obat herbal. Saya juga seorang herbalis gitu kan, jadi saya juga belajar herbal betul sampai ke Malaysia gitu, sehingga paham gitu loh obat A itu butuh obat herbal apa gitu kan. Nah, kemudian secara energi, secara tukang, tadi butuh material dan tukang. Tukang itu apa? Energi. Anda berpikir, kita mendapatkan energi dari mana? Kebanyakan kita mengatakan bahwa kita mendapatkan energi dari makanan. Padahal dari makanan itu sangat-sangat kecil, sahabat. Itu pun dengan catatan kalau makanan yang Anda makan itu bagus. Makanan bagus itu seperti apa sih, Bu Sinta? Makanan yang sehat, segar, masih segar, tidak melalui proses pemanasan. Makanya tadi ada romil itu tidak melalui proses pemanasan, tapi malah melalui proses pendinginan. Jadi benar-benar seperti kita makan aslinya. Bayangin, ada 150 bahan makanan tuh di dalam situ gitu kan. Nah, itu kita dapat energi dari makanan yang masih segar. Kalau sudah melalui pemanasan, itu energi yang didapat dari makanan itu tidak lebih 10-20%. Udah rusak semua oleh pemanasan itu. Nah, yang paling hebat untuk mendapatkan energi itu adalah dari mana, sahabat?
dari semesta tanpa batas ini. Dengan cara apa? Nih, nafas kita coba. Ketika kita hembuskan nafas, ada panas nggak dalam hembusan nafas ini? Artinya apa? Di dalam hembusan nafas ini, di dalam nafas kita itu ada energi. Bayangin, sekarang banyak proses di dalam tubuh Anda yang butuh energi, yang tidak Anda sadari. Contoh, jantung berdegup, butuh energi. Nggak perlu Anda perintah, dia butuh energi. Kemudian ketika paru-paru kembang kempis, butuh energi. Lambung mengunyah, menggiling, butuh energi. Ketika habis masuk lambung itu ke usus, itu usus tuh 12 meter sahabat, untuk sampai ke anus itu butuh 12 meter perjalanannya. Apa namanya? Perjalanannya makanan sampai akhirnya menjadi kotoran itu 12 meter loh perjalanannya, itu peristaltik, butuh energi. Kemudian diserap oleh dinding usus, masuk ke darah dan beredar ke seluruh tubuh. Masuk ke jantung, jantung sebelah kanan memompa keluar, jantung sebelah kiri memompa ke dalam gitu. Itu semua butuh energi pergerakannya. Dan bayangin darah dari ujung kaki masuk lagi ke jantung itu melawan gaya gravitasi. Artinya melawan gravitasi itu eh, energi yang dibutuhkan itu adalah 10 kali berat badannya. Itu semua butuh energi, sahabat. Kalau kita hanya mencari dari makanan, itu sangat-sangat kecil. Apalagi kalau makanan Anda tidak sehat, tidak segar. Itu sangat-sangat kecil. Sehingga padahal proses di dalam tubuh ini semua butuh energi. Kalau energi ini tidak dipenuhi, disitulah tubuh akan proses ini kan semua masih butuh energi. Sedangkan energi yang masuk nggak cukup, intake-nya nggak cukup. Maka tubuh akan membongkar energi, cadangan energi di sel. Yang pertama dibongkar adalah dari lemak. Makanya orang sakit terus sulit makan, semakin kurus karena apa? Lemak yang pertama dibongkar tuh. Nanti kemudian tulang. Makanya tulangnya jadi semakin kropos gitu loh orang sakit. Orang sakit udah sulit makan, itu yang pertama adalah dia semakin kurus karena apa? Cadangan lemaknya dibongkar dulu. Yang kedua dibongkar adalah energi yang di sel yang di dalam tulang. Kalau udah tulang udah seperti itu, maka otomatis tulangnya akan menjadi osteoporosis. Habis tulang habis nih, mulai itu dibongkar yang di sel-sel di dalam organ. Lama-lama organnya malfunction, lama-lama menjadi dysfunction. Itu sehingga muncullah ketuaan. Itu juga adalah proses ketika tidak seimbang antara pertumbuhan sel baru dengan kematian sel yang sudah tua. Kita punya sahabat, bayangkan hebatnya tubuh kita itu punya kekuatan penyembuhan yang sempurna. Makanya di depan buku saya tulis tuh, kekuatan penyembuhan itu sudah Tuhan titipkan pada diri kita sempurna. Jadi semua proses di dalam diri kita tuh benar. Ada. Yang namanya self healing itu bukan sesuatu yang sifatnya miracle. Kalau miracle itu kan ibaratnya kayak orang loterian gitu kan, undian, bisa dapat bisa enggak gitu kan. Saya dapat blessing nih, saya sembuh gitu dari cancer. Bukan sebenarnya. Kekuatan self healing di dalam diri Anda itu sesuatu keniscayaan, suatu kepastian. Ketika apa? Ketika Anda tahu caranya. Contoh, tubuh itu punya kemampuan regenerasi, punya kemampuan revitalisasi, oke? Punya kemampuan apoptosis. Apa sih Bu bedanya regenerasi sama revitalisasi? Regenerasi itu adalah ibaratnya menumbuhkan dari yang rusak, tumbuhkan yang baru gitu kan. Revitalisasi itu sel yang udah sekarat gitu, disegarkan lagi, disehatkan lagi gitu. Tidak perlu sampai mati dulu gitu kan. Nah, di tubuh kita pun punya proses yang namanya apoptosis. Apoptosis itu dia bunuh diri gitu kan. Bunuh diri itu artinya ketika dia sudah sampai, udahlah ini waktuku udah sampai gitu. Aku mati aja dah supaya memberi kesempatan sel-sel baru untuk hidup, untuk tumbuh gitu kan. Nah, ketika itu proses tidak berjalan dengan baik, nah self healingnya tidak terjadi dengan baik. Kenapa self healing tidak terjadi dengan baik? Satu-satunya alasan adalah energi Anda habis. Karena apa? Karena emosi-emosi Anda. Makanya tadi Pak Jos bilang salah satu sebab dari autoimun adalah stres. Ketika Anda stres, itu adalah pencuri energi yang paling besar di dalam tubuh Anda sehingga proses self healing itu tidak terjadi dengan sendirinya. Syarat yang pertama adalah dalam self healing itu terjadi dalam diri Anda adalah penerimaan. Penerimaan terhadap apa? Terhadap penyakit Anda. Lah, bagaimana kita mau menerima kalau kita belum memahami pesan cinta dari penyakit kita?
Itu. Nanti kita bicara ya, apa sih pesan cinta dari lupus tadi gitu kan? Nah, itu adalah semua proses itu ada di dalam diri sahabat. Jadi bukan mencari jalan keluar, tapi mencari jalan ke dalam. Ini yang jarang pernah Anda lakukan. Selama ini Anda sibuk dengan mengobati simptom. Bayangin, penyakit autoimun ini dikatakan penyakit dengan 1000 wajah. Karena apa? Banyak pasien yang dia sakit, tapi dicek apa-apa di tubuh secara fisikal di rumah sakit dia tidak menderita apapun. Tidak ada yang rusak, tidak ada yang bermasalah. Kalaupun ada bermasalah, tidak cukup signifikan untuk membuat dia sakit separah itu gitu kan. Akhirnya ujung-ujungnya dokter pasti menegakkan diagnosa, oh ini autoimun. Ya udah selesai. Kalau udah autoimun itu seakan-akan udah selesai, nggak ada obatnya gitu kan. Dan semua obat-obatan autoimun itu hanya sifatnya mengatasi gejalanya saja sayang. Oke? Bahkan yang lebih parah adalah dia bersifat imunosupresan. Nah, apa namanya imunosupresan? Menekan imun Anda. Lah kebayang, ibaratnya Anda punya satpam nih di depan. Satpam ini harusnya menjaga dari luar. Pencuri-pencuri yang masuk dari luar. Tapi karena dia terlalu aktif, dia tidak menjaga keluar, tapi malah menembaki ke dalam. Makanya dan tergantung mana yang ditembaki. Yang ditembaki otak, otaknya jadi lemah. Yang ditembaki ginjal, oh, ginjalnya jadi lemah. Yang ditembaki kulit, kulitnya jadi bermasalah, jadi psoriasis, jadi alergi. Terus kemudian ditembaki di daerah lambung, jadilah GERD. Semua itu adalah karena imunnya terlalu aktif sehingga perlu ditekan. Jadi si satpamnya ditekan. Otomatis ketika satpamnya ditekan, jangankan maling, kucing atau anjing liar aja masuk, itu sudah menjadi masalah di rumah kita yang bernama tubuh ini. Itu loh, autoimun itu. Sehingga orang sakit autoimun itu bukan karena autoimunnya. Komplikasinya adalah karena dia terserang infeksi. Nggak lucu aja autoimun, besok jantungnya bengkak karena infeksi, besok paru-parunya bengkak karena infeksi, besok kepalanya terserang virus karena infeksi. Karena apa ya autoimunnya sendiri sudah di shutdown kan, diturunkan sehingga penyakit-penyakit yang lebih besar akan mudah kita terkena itu gitu kan. Nah, sekarang apa? Kebanyakan orang itu hanya ngobatin di area simptom ini seperti obat-obatan, dokter, terapi dokter semua hanya ngobatin simptom. Simptom itu adalah kumpulan gejala. Ngobatin simptom itu seperti gunting rumput. Sekarang rumputnya digunting, besok rumputnya tumbuh lagi, tumbuh lagi, tumbuh lagi. Itulah kenapa orang-orang autoimun atau penyakit-penyakit lain itu banyak harus minum obat seumur hidup. Karena apa? Hanya ngobatin simptom. Capek dong. Harusnya kita cari ke akar masalah. Bola kecil merah itu, apa akar masalah itu di mana? Kebanyakan ada di pikiran bawah sadar. Di mana perannya itu 95 sampai 99%. Pikiran sadar kita mah cuma 1 sampai 5%. Dan saya membuktikan pada banyak pasien-pasien saya yang autoimun, ketika kita pahami ini akar masalah di pikiran bawah sadar, itu seringkali, kalau itu belum masuk ke aspek fisik ya, kalau belum ke aspek fisik yang terlalu parah seperti itu bisa langsung hilang loh sahabat autoimunnya itu. Itu saya buktikan. Banyak pasien yang ibaratnya udah minum obat bertahun-tahun gitu kan, ketika itu murni masalah psikologis, ada akar masalah di apa namanya di pikiran bawah sadar dia, itu langsung hilang sahabat, dengan catatan selama belum terjadi kerusakan di tubuh fisik. Kalau sudah terjadi kerusakan di tubuh fisik, ya otomatis harus kita perbaiki dulu. Ingat tadi bahwa semua penyakit punya 3 akar. Satu akar secara fisik, beresin secara fisik. Akar secara mental, bereskan secara mental. Dan akar secara spiritual, bereskan secara spiritual. Jarang ada yang berdiri sendiri. Oke? Kalau sudah semua ternyata nggak ada apa-apa nih di tubuh semua, tapi dia sakit. Bisa jadi itu adalah autoimun, lebih ke masalah psikis, lebih ke masalah mental. Maka penanganannya juga kita penanganannya ke arah mental, jangan diobati. Apalagi dengan obat-obatan yang sifatnya imunosupresan. Itu membuat tubuh kita akan semakin menderita, akan semakin rusak dengan obat-obatan yang sifatnya menekan imun tadi gitu loh sahabat. Nah, jadi bagaimana kita mendengarkan tubuh tadi?
dengan cara hening dan masuk ke dalam diri. Bukan mencari jalan keluar, tapi mencari jalan ke dalam. Tubuh hanya menerima akibat. Jadi setiap sel di dalam tubuh kita sebenarnya sedang menerima akibat dari setiap potongan-potongan pikiran-pikiran kita, perasaan, dan dari setiap kata yang kita keluarkan. Dari setiap pikiran, perasaan, dan kata-kata yang kita hasilkan secara terus-menerus, setiap harinya akan mempengaruhi tubuh kita dan postur kita, serta menciptakan kondisi sehat atau sakit di tubuh kita hari ini. Dan mental di sini terkait dengan pikiran, perasaan, dan emosi kita. Pola mental Anda yang akan mengakibatkan penyakit di tubuh. Sebenarnya kita sendiri yang sedang membuat masalah-masalah di tubuh ini bila kita mau menyadarinya. Jadi tubuh mengirimkan pesan cintanya dalam bentuk penyakit. Itu. Dan apa pesan cinta dari autoimun adalah diderita oleh orang-orang yang lemah. Orang-orang yang sudah menyerah. Makanya ini menjawab pertanyaan Pak Jos tadi, kenapa ya kok penyakit autoimun kebanyakan diderita oleh orang perempuan? Karena seringkali orang perempuan itu selalu merasa subordinat, Pak. Gitu. Dan siapa pelaku yang membuat dia merasa lemah? Biasanya orang terdekat. Entah itu yang bernama suami, entah itu yang bernama orang tua. Itu. Jadi itu adalah pesan cinta dari penyakit autoimun itu adalah merasa menyerah, merasa diri lemah. Jadi benar-benar tidak tertukar bahwa pesan cinta itu sebenarnya bisa dilogika. Kenapa kok sampai autoimun ya? Karena apa? Lu lemah. Autoimun yang harusnya menjaga dirimu, kok malah nyerang dirimu sendiri. Karena apa? Kamu terlalu lemah. Ayo dong bangkit. Ayo dong. Berani bicara. Berani speak up. Jangan giving up. Itu gitu loh. Ini contoh pasien ya yang menderita autoimun nih, dia tiap bulan masuk rumah sakit untuk penyakit-penyakit yang tidak bisa didefinisikan. Sebentar sakit kepala, sebentar sakit seluruh persendian, bahkan diangkat tuh kakinya, dipindah dari kursi roda, disuruh tidur, jerit-jerit. Dokter bilang dong rheumatoid arthritis gitu kan, sakit kepala, dibilang migrain, vertigo, masuk obat yang ada lambungnya kena, levernya kena, jantungnya berdebar. Besok lagi masuk rumah sakit, jantungnya bengkak, infeksi. Besoknya lagi paru-parunya bengkak. Besok lagi ada di kandung kemihnya, nggak bisa pipis, bengkak. Besok lagi ada di, wah pokoknya hampir tiap bulan masuk rumah sakit. Udah berjalan 5 tahun dan harus minum obat terus-menerus. Yang nggak jelas obat apa ya, dokter kan ngobati sesuai gejalanya gitu loh. Ketika sakit kepala ya dikasih obat sakit kepala, ketika itu menyerang kandung kencingnya obati ke sana, ketika nyerang ginjal diobati ke sana, ketika nyerang RA-nya rheumatoid arthritis ya diobati di situ, begitu aja bolak-balik. Dan itu membuat tubuhnya hancur-hancuran. Ketika kemudian saya lakukan pendalaman masalah, kemudian sampai sesi hipnoterapi, itu pikiran bawah sadarnya dengan tenang berkata, kan enak kalau aku sakit, aku nggak harus bertanggung jawab. Coba, kalau sudah kita ketemu kayak gitu, butuh nggak obat yang bernama obat yang kita minum itu? Nggak akan butuh. Karena apa? Masalahnya bukan di fisik. Justru dengan diobati dengan obat-obatan autoimun itu semakin menambah masalah. Harusnya seperti Pegadaian. Tagline-nya Pegadaian apa? Menyelesaikan masalah tanpa menambah masalah gitu kan. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, ini enggak. Pengobatan autoimun itu kebanyakan adalah menyelesaikan masalah dengan menambah masalah. Berbeda kalau Anda pendekatannya suplementasi tadi itu lebih safe gitu, lebih safe. Obat herbal itu lebih bisa diterima oleh tubuh. Jadi kembali ke ibu tadi, yang ada adalah kenapa dia seperti itu? Kita baca tuh, makanya pendalaman masalah ngobrol sama saya, diskusi sama saya, Bu, sahabat semua 2 jam. Anda tuh dikasih waktu satu jam sampai 2 jam untuk satu pasien. Bayangin kalau Anda ke dokter cuma 5 menitan. Anda ke saya itu satu jam sampai 2 jam dan jarang ada di 1 jam itu nggak ada. Karena apa? Kita mendalami masalah tuh. Kenapa saya akhirnya tahu apa yang terjadi pada orang ini ya tadi saya mendalami masalah dia itu sampai 2 jam. Ternyata yang ada adalah dia itu dulu ceritanya anak tunggal.
dari kecil nggak pernah dikasih beban tanggung jawab gitu. Pokoknya isinya hidupnya tuh senang-senang. Bahkan ketika punya anak, dia tetap aja senang-senang. Anaknya sampai obesitas di usia 2 tahun tuh obesitas. Karena apa? Minum susu tuh sendiri nggak ditakar. Jadi di rumah itu cuma ada ibu ini, kemudian ibunya berarti neneknya sama anaknya. Dari kecil anaknya obesitas karena tidak pernah diurus. Mamanya ini senang-senang aja gitu kan. Nah, ketika dia bercerai, menikah dan bercerai 2 kali, dia masih santai-santai gitu kan. Autoimunnya belum muncul nih. Baru muncul ketika papanya meninggal. Papanya meninggal, dia baru tersadar. Wah, papa meninggal nih. Ini ada toko. Berarti siapa yang tanggung jawab? Aku punya mama. Udah umurnya 79 tahun. Aku punya anak 19 tahun dan aku. Lah berarti kan nggak ada pilihan nih. Aku yang harus bertanggung jawab. Tapi karena dari kecil nggak pernah di nggak pernah dikasih tanggung jawab, yang ada dia lari dari tanggung jawab. Udah sakit aja gitu di luar. Gitu gitu. Dibuka pintunya sayang ke aula. Jadi yang ada adalah ketika bentar, bentar. Nah, jadi ketika ketika dia disadarkan papanya meninggal, dia baru sadar, ah, saya harus tanggung jawab, tapi saya pun belum siap untuk bertanggung jawab. Yang ada tubuhnya memunculkan rasa sakit itu yang kemudian dikenali sebagai autoimun. Karena kan enak kalau aku sakit, aku harus bertanggung jawab. Itu habis diproses, negosiasi sama ego personality, pikiran bawah sadar dia. 9 bulan kemudian saya ketemu lagi. Anaknya, saya bilang, solusinya apa? Sederhana. Saya bilang, nih, toko ini jangan kasih mama deh. Oke, aku yang pegang, aku bisa kok. Anaknya 19 tahun ambil alih tanggung jawab. Lu kasih tuh mamahmu itu uang 5 juta, kayak 10 juta daripada dia tiap bulan absen ke rumah sakit. Udah, kasih dia untuk senang-senang jalan-jalan, senang-senang deh terserah. Itu terjadi sahabat 9 bulan kemudian. Saya ketemu lagi gitu dengan keluarga itu sakit semua. Neneknya sakit karena mikirin dua anaknya dan cucunya ini, anaknya dan cucunya. Anaknya ini si mama sakit karena mikirin mamahnya sama anaknya juga alergi tinggi karena mikirin mamanya sama neneknya. Ini jadi berputar-putar aja di situ gitu kan. Ketika terjadi kita memahami satu persatu pendalaman masalah, kemudian dilanjutkan dengan hipnoterapi, kita memahami satu persatu masalah-masalah mereka. Akhirnya dibuatlah modifikasi keluarga, rembuk bareng, bla bla bla, harus bagaimana, mamanya dikasih duit jalan-jalan, neneknya dikasih dipenuhin kulkasnya, suruh masak aja, happy, dia lagi itu hipertensinya langsung turun, diabetesnya langsung turun, itu semua ada pesan cintanya, yang ada anaknya pun juga dikasih kepercayaan, toko itu, tapi dia juga dikasih kepercayaan untuk mengembangkan hobinya, alerginya hilang gitu. Jadi itu semua pesan cinta itu harus kita pahami sehingga kita resolve dari sana, ada solusi dari sana sehingga penyakit itu pun juga akan hilang dengan sendirinya, sahabat. Dan benar-benar 9 bulan kemudian saya ketemu lagi dengan keluarga itu sebelum saya pindah ke Bandung. Ini peristiwa di Mataram. Yang ada adalah kita makan bareng. Anaknya cerita, gimana mama? Aman tante, udah 9 bulan nggak absen di rumah sakit harapan keluarga itu. Jadi rumah sakit besar di Mataram itu, rumah sakit harapan udah nggak pernah absen lagi. Fine. Minum obat nggak? Nggak usah katanya, udah cukup. Dan mereka happy. Itu kasus pertama. Kasus kedua, ada lagi anak 17 tahun. Ketika ikut camp, itu waktu itu masih campnya 10 hari. Dia minum obat, 17 tahun, udah minum obat 5 tahun dari sejak 12 tahun. Gangguannya macam-macam, lebih banyak ke lambung. Ketika kemudian saya lakukan pendalaman masalah, kemudian hipnoterapi, yang ada muncul adalah anak itu bilang, kalau aku sakit, mama papa itu nggak tengkar. Mama itu nggak bentak-bentak aku karena habis tengkar sama papa biasanya bentak-bentak aku. Nah kalau aku sakit, suasana rumah damai. Mama papa nggak tengkar. Aku juga nggak dibentak-bentak. Ya udahlah aku sakit aja. Kalau udah seperti itu sahabat, apakah ada obatnya? Apakah perlu obat yang diminum sahabat? Kemudian saya lakukan kinesiologi. Cek. Ini kalau ini adalah ilmu yang sangat-sangat keren. Anda bisa cari di
channel YouTube saya Sinta Klub Sehat Holistik. Jadi saya bilang, jangan percaya saya, jangan percaya dokter, percayai diri Anda, tubuh Anda dengan melakukan kinesiologi, Anda akan bisa menentukan obat ini cocok nggak buat saya. Saya butuh nggak obat ini? Saya butuh nggak suplemen ini? Saya cocok nggak dengan suplemen ini? Jadi kami, kalau saya di camp, itu saya cobain satu-satu. Saya bukan jualan obat, sahabat, bukan jualan suplemen. Buat saya itu hanyalah untuk orang yang namanya suplemen kan tambahan. Oke? Tambahan kalau Anda butuh, ya silahkan. Anda punya uang, silahkan untuk mempercepat proses gitu. Tapi kalau nggak pun ya nggak apa-apa gitu kan. Butuh waktu saja itu untuk membereskan tubuh Anda gitu kan. Ukurannya apa? Ukurannya bukan Pak Jos, ukurannya bukan Pak Jarod, bukan saya, bahkan bukan dokter. Ukurannya adalah diri Anda sendiri. Lakukan kinesiologi. Saya nggak akan praktekkan di sini. Anda cari di tutorialnya di apa namanya? Di YouTube saya Sinta Klub Sehat Holistik Kinesiologi. Ini saya belajar dari Profesor Diana Mosup dari Kanada. Itu kelasnya mahal, saya bagikan gratis. Kalau nanti Anda camp, Anda akan saya ajarin. Jadi apapun yang obat Anda makan, makanan yang Anda makan, suplemen yang Anda makan, bahkan ini madu gitu ya. Madu ini asli apa enggak? Itu kita bisa cek dengan tubuh kita sendiri. Tubuh kita ini buatan Tuhan loh, lebih canggih dari alat diagnosa apapun. Itu ada. Jadi saya bilang, jangan percayain saya, jangan percayain dokter, jangan percaya siapapun, percayain tubuh Anda sendiri. Tubuh Anda hebat. Itu Anda bisa lakukan kinesiologi gitu kan. Itu yang terjadi. Jadi anak tadi 17 tahun pada saat hari ketiga camp, itu habis dilakukan hipnoterapi, saya cek, ayo kita cek obat-obat yang kamu minum selama ini, yang sifatnya imunosupresan, yang katanya bisa ngobati autoimun, coba kita cek dengan kinesiologi. 1, 2, 3, 4, 5, semua turun. Artinya obat ini nggak cocok dan tidak dibutuhkan oleh tubuh dia, buang semua. Itu hari keempat sampai terakhir pulang, sahabat, fine. Nggak minum lagi tuh obat itu seketika. Kenapa? Nggak butuh tubuhnya. Apakah kemudian muncul gejala-gejala yang katanya sakit seluruh persendian mah ini itu macam semua? Nggak ada selama camp nih. Saya bilang nih, wanti-wanti sama ibunya, Bu, Ibu, ini saya sudah serahkan nih anaknya. Ibu lihat sendiri, hari keempat sampai hari ke-10 anaknya nggak masalah. Tidak ada gejala-gejala simptom apapun nih yang sering dia muncul pada saat dia di rumah. Saya ceritain prosesnya gini-gini. Jadi tugas ibu hari ini adalah sama bapak adalah menjaga kedamaian di rumah Anda. Karena kalau Anda tengkar lagi, ribut lagi, saya disclaimer, anak ini akan bisa kambuh lagi. Kayak gitu. Karena pikiran bawah sadarnya udah bilang seperti itu. Kalau aku sakit, papa mama nggak tengkar, suasana rumah damai, aku nggak dibentak-bentak, ya udah aku sakit aja terus. Coba, ada obatnya. Obatnya adalah di diri dia sendiri, di diri orang tuanya. Itu gitu loh sahabat. Oke, pulanglah mereka nih ceritanya. Pulang, yang ada adalah hari pertama. Sayangnya nih, mereka datang sekeluarga, tapi minus bapaknya. Padahal justru penyebab masalah di dalam rumah tangga mereka, dalam keluarga mereka tuh justru bapaknya. Bapaknya nggak ikut camp. Makanya saya bilang kalau Anda ikut camp bareng-bareng itu sama keluarga itu keren karena apa? Jadi punya pemahaman bersama gitu loh. Jadi saling ngejaga gitu loh. Kalau kita berubah sendiri mungkin capek, berat gitu loh. Kita berubah Bu di sebelah kirim sinyal terus tuh, kirim nabuh genderang perang terus gitu kan, repot gitu loh. Nah, akan sangat baik ketika Anda ikut camp tuh sama pasangan kah atau sama apa anak lah yang masa seperti itu gitu loh. Pulanglah ke rumah ke ceritanya. Di hari pertama datang udah bertengkar nih papa mama. Nggak nunggu besok, anaknya langsung sakit lagi. Telepon saya lagi, bu ini sakit. Dia bilang saya udah disclaimer kan. Apa yang terjadi? Coba cerita di rumah. Apa pemicunya? Apa triggernya? Ya tadi, ya itu si ini taruhlah namanya Ani. Ani mau mau apa nggak mau tinggal sama papanya, mau tinggal sama kakaknya. Tapi saya disuruh ikut. Ya suami marah-marah dong, nggak ada temennya. Katanya baru pergi 10 hari, pergi lagi kayak gitu. Aku ditinggalin katanya gitu. Bertengkar hebat lagi. Ya udah, anaknya sakit lagi. Saya bilang, please deh Bu, ibu bapak harus benar-benar berubah dulu gitu loh.
Karena kalau nggak berubah ya percuma anaknya diobati kayak apa. Nih prosesnya seperti ini sahabat. Prosesnya seperti ini. Anda adalah di sini nih individu papa dan mama. Ketika Anda masing-masing belum selesai dengan dirinya sendiri, otomatis perkawinan Anda pasti bermasalah. Bermasalah perkawinan pasti secara keluarga bermasalah. Secara keluarga bermasalah, muncullah masalah di anak tadi. Masalah karir, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah spiritual, masalah relasi. Kan seperti itu gitu loh. Ini adalah salah bisa ini disebut dengan potensi masalah. Bisa salah satu, salah dua, atau salah enam-enamnya. Dan yang sebelah kanan ini semua adalah simptom tadi. Polanya sama seperti bola-bola tadi. Kebanyakan orang datang di area simptom. Saya bilang, sekarang anaknya diobatin. Anak itu seperti ikan dalam akuarium. Ikannya diobati, tapi masuk dalam akuarium yang sama. Airnya tidak berubah, akuariumnya tidak berubah, yaitu dalam hal ini adalah orang tua sebagai akuarium yang terdekat dalam dalam diri anak tidak berubah. Ya udah, saya disclaimer kalau anaknya kembali ke situ. Itu kira-kira sahabat. Jadi apa namanya kita ngeberesin tidak hanya secara fisik tapi juga secara holistik, secara mental, bahkan secara spiritual. Kalau kita sudah sampai pada kesadaran spiritual bahwa kita ini semua saling terhubung satu sama lain, bahwa jiwa kita itu berasal dari Roh Tuhan, Roh Kudus yang sama, maka nggak ada tuh yang namanya masalah, nggak ada tuh namanya konflik dengan orang lain, sahabat. Itu yang kami bangun di camp kesembuhan holistik bersama Pak Jarot ini. Itu yang kami bangun adalah secara holistik, tidak hanya melulu bicara tubuh, tidak hanya melulu bicara fisik, tapi kita melakukan pemberesan secara mental dan spiritual. Makanya juga disebut dengan camp 3C. 3C itu apa? 3C. Apa? Clean your body, clean your mental, dan clear your spiritual. Oke, gitu sahabat. Semoga sesi malam ini bisa membawa sedikit pencerahan atau banyak pencerahan pada diri Anda. Buat yang autoimun, Anda tinggal cek dalam diri Anda, ada nggak perasaan-perasaan itu, perasaan lemah, giving up, tidak bisa speak up, itu ada dalam diri Anda. Jadi kalau Anda masih berputar-putar di situ, Anda mau minum sekeranjang obat pun, ya Anda nggak sembuh, muter-muter di situ-situ aja, gitu loh sahabat. Kalaupun Anda sudah sakit secara fisik, ya memang harus diberesin. Tapi kalau masih semua sehat, Bu, nggak ada apa-apa, pemeriksaan semua nggak ada, tapi saya menderita seperti itu, berarti itu masih di aspek mental. Ketika diketahui akar masalahnya, dipahami, dan Anda berubah secara mentally, secara psikologis, Anda berubah, itu semua gejala-gejala itu akan hilang dengan sendirinya dari diri Anda. Oke, sahabat semua? Terima kasih, saya serahkan sama Pak Jarod. Oke, terima kasih Bu Sinta. Ya, teman-teman, kalau ada pertanyaan kita masih ada waktu ya. Mungkin kita batasin sampai jam 9, 15 menit. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Uh, Kalau belum ada yang bertanya sambil nunggu ya informasinya itu tadi nanti campnya ya, camp saya dengan Ibu Sinta itu di akhir bulan Juli. Tempatnya di Ciater ya, menuju Bandung dari arah Subang. Kalau saya dari Jakarta itu kira-kira 2,5 jam dalam keadaan normal, santai ya. Kalau ada macet itu punya beda ya, tapi secara umum 2,5 jam. Nah, 7 juta selama 6 hari. Ya, di Ciater menuju arah Lembang itu dari lokasi camp itu kalau mau berendam air panas ya, yang di Ciater itu hanya 10 menit. Tapi kalau mau berendam belerang saja tidak panas, itu memang di lokasi campnya itu ada sungainya itu air belerang. Jadi kalau ada yang punya sakit kulit gitu udah nyebur aja ke sungai ya, yang ada di lokasi camp. Jadi itu ada sungai, beningnya minta ampun, tapi nggak ada ikan karena memang itu belerang. Cuma airnya suhunya biasa. Kalau mau yang berendam air panas itu dari situ nggak jauh ya. Itu lokasinya di Ciater. Ada yang bilang Pak, kapan di Jogja, kapan di Solo? Jangankan Jogja dan Solo ya, peserta dari Malaysia aja datang ke Ciater. Peserta dari Medan aja datang ke Ciater. Jadi sebenarnya Kemarin dari Australia. nah, ada lagi yang dari Australia, bela-belain datang ya. Mereka tidak merasa menyesal, tidak rugi ya kalau mereka sudah datang karena mendapat sudut pandang kesembuhan secara holistik, bahkan bisa
Kalau 6-7 hari itu mengalami ya, merasakan. Kalau cuma 3 hari itu knowledge teori masuk, tapi kalau 6-7 hari ya lebih baik ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang berupa teknis suplementasi saya lihat di chat sudah dijawab oleh Pak Jos ya. Jadi itu pertanyaan yang berupa teknis suplementasi tadi dijawabin semuanya. Silakan kalau ada yang bertanya mengenai substansi boleh ya teman-teman, mengenai autoimun ya bisa ditanyakan ke Bu Sinta atau ke Pak Jos juga, penanganan autoimun kalau yang masih mau ditanyakan ya. Kita lihat kalau yang berupa teknis dosis segala macam yang di chat udah dijawab langsung oleh Pak Jos ya. Kalau ada yang mau bertanya, kita masih ada waktu untuk materi ini ya mengenai autoimun. Kalau belum ada, saya kasih cerita juga mengenai autoimun. Oke, ini ada ya. Sekarang SOD Nirwana saya konsumsi 2 kali pagi dan malam. 2 kali pagi, 2 kali pagi dan malam. Apakah F-nya dikonsumsi 2 kali juga? SKF itu memang 2 kali ya. Kalau 10 butir itu 5 pagi, 5 sore. Kalau 6 butir ya 3 pagi, 3 sore. Tapi kalau mau pagi, kalau 2 kali lupa ya pagi dok 5 butir atau 6 butir. Kalau memang kekurangan nutrisinya sedikit, karena kalau yang ke saya kan ada yang tak kasih saran cuma 5 butir, ada yang 10 butir. Saya ngelihat berapa banyak mineral, vitamin, asam amino, karena SKF kan 3 utama itu gitu ya. Jadi kalau mau 2 kali, kalau saya lebih senang 2 kali karena sepanjang hari itu kayak itu kan selain nutrisi antioksidan, maka kita mendapatkan asupan lebih lengkap ya. Pak Tony, oke sebentar, ada yang raise hand, saya harus atur dulu supaya bisa unmute ya, sebentar. Saya atur dulu, oke tunggu sebentar. Saya Pak Tony angkat tangan, kalau tidak pencet ya saya buat bisa unmute. Oke, silakan Pak Tony kalau memang mau bertanya, ya waktu. Ya. Selamat malam Pak Jarot dan rekan-rekan Bu Sinta serta Pak Yos. Saya ingin bertanya mengenai autoimun ini karena sudah terjadi dari sisi eh, jawaban dokter ya dalam penanganan terhadap adik kandung saya. Dia selisih 6 tahun dari saya. Kira-kira di tahun 2019 sebetulnya yang terjadi adalah pertama dia ada serangan jantung. Tiba-tiba blok 100%. Padahal tidak ada gejala. Maksudnya tidak ada gejala tuh tidak pernah ada gangguan dan sebagainya. Hari itu dia mau datang ke rumah sakit di Cibubur, itu mau periksa dia punya kaki ada bengkak. Dia ngantri, kemudian ternyata dalam ngantri itu ada dia heart attack, sakit jantungnya, keringat dingin dan segala kondisi yang kita kenal sebagai itu serangan jantung mendadak terjadi sama dia, keringat dingin besar dan sebagainya. Nah, dia istrinya bersama dia telepon saya cuma bilang loh, coba coba cek ke UGD IGD, instalasi gawat darurat, karena kalau jantung kan harus segera ditolong dengan pola darurat juga ya. Tapi katanya yang diarahkan adalah untuk ngantri ke klinik jantungnya, kan tadi klinik apa kaki kali ya. Nah, ini klinik jantungnya gitu karena rumah sakit. Nah, saya bilang nggak bisa, mesti ditolong, eh, dibawa ke IGD, ternyata harus masuk ICU. Singkat cerita, bayangkan dari jam 10 itu, jam 12 seperempat malamnya saya harus paksa dari jam 11 saya bawa ke Jakarta di Kelapa Gading dan ditangani oleh dokter di kateter pasang ring jam 12 seperempat. Nah, tetapi berjalan waktu penyakitnya jadi macam-macam. Kakinya sakit sekali. Kakinya mula-mula satu,
Belakangan dua-duanya dia nggak bisa jalan. Nah, di situ udah mulai macam-macam dokter dipanggil untuk periksa. Kebetulan adik saya itu insurance minded, jadi ya beranilah memeriksakan ke macam-macam dokter. Saya pikir ini penting saya cerita sedikit bagi teman-teman atau siapapun yang mengalami. Diperiksa segala macam, akhirnya ditentukan bahwa itu sepertinya autoimun. Memang periksa ini pun sampai ke luar negeri, ke Singapura. Nah, dia balik lagi bolak-balik 2 kali ke Singapura, ditentukan dia harus diberi obat yang selama 1 bulan. Nah, di infus 1 bulan ini kan tidak harus di Singapura. Jadilah dia pulang, saya coba cari tempat di Carolus waktu itu, dapat selama 1 bulan harus di rumah sakit, dia diinfus. Tetapi yang terjadi, tulangnya itu rapuh dan harus ganti bonggol pangkal paha. Bukan satu, tapi dua-duanya. Nah, disitulah udah ditentukan dia sakitnya autoimun. Saya sendiri confused. Apa sebetulnya autoimun itu? Ya, Ibu Dokter Sinta ya. Jadi, masa autoimun itu jadinya ke kaki, tulang keropos. Saya lupa istilahnya ya. Di foto tuh tulangnya kelihatan rapuh gitu. Nah, jadi harus diganti. Ya, singkat cerita itu berjalan dan tadinya harus beda waktu lama, akhirnya diperpendek cuma 1 bulan 2 bulan, diganti keduanya. Tapi thanks God, Tuhan juga bahwa setelah itu berangsur sembuh, kita bisa bayangkan adik saya setelah mengganti bonggol pahanya, banyak halangan lah. Misalnya, dia tidak bisa duduk menyilangkan kaki misalnya. Dia tidak bisa jongkok. Yang kasihan juga dia nggak bisa duduk di mobil sedan. Dia harus duduk yang mobilnya agak tinggi ya. Yang bangkunya seperti Benz gitu ya. Dia naik Serena kebetulan. Nah jadi, namun ya thanks God juga, setelah itu sih tidak ada lagi keluhan-keluhan lainnya. Berangsur ada fisioterapi tentunya ya, belajar jalan lagi. Benar-benar belajar jalan lagi. Sampai ya sekarang sudah sepertinya normal dengan batasan-batasan tadi. Nah itu sebetulnya sakit apa ya? Kalau mungkin bisa diterangkan di sini ya, hanya dengan autoimun. Karena ini dipastikan dari Singapura dan Jakarta pun autoimun gitu. Jadi Begitu kira-kira yang saya ingin tanyakan gitu cukup di Pak dalam Tony. forum ini. Baik. Iya. Jadi saya jawab dulu ya, nanti Pak Jos mungkin menambahkan. Kalau saya pandangannya adalah saya seorang psikolog dan konsultan kesehatan holistik, Pak. Jadi saya selalu menjawab secara holistik gitu kan. Ini sama seperti kemarin contoh kasus yang saya tanganin. Dia sampai minta-minta tolong sama Bu Ati, asisten saya, untuk ditangani segera. Karena apa? Dia sesak nafas dan semakin ke sini itu durasi sesak nafasnya itu semakin tinggi. Jadi di rumahnya tuh sudah ada kayak ICU gitu kan. Udah kayak ICU, ada tabung oksigen yang 2 meter itu hidupnya jadi tidak bisa kemana-mana, harus selalu dekat dengan tabung oksigen itu. Kadang nggak cukup seperti itu, ditambah dengan dada yang ini sampai menekan sekali, apa namanya, harus ke UGD, kepala serasa pecah, bla bla bla, dan sederet penyakit sama seperti itu. Kadang ke tulang nggak bisa bangun, kaki berat atau bengkak, cairan penumbukan cairan perutnya ini macem itu Pak Tony. Terus kemudian saya seharusnya sudah waktu itu saya udah di Bogor, harusnya saya jadwal langsung pulang ke Cimahi karena ada kasus urgen seperti itu. Saya balik ke Tangerang, saya punya praktek di Tangerang, Pak Tony. Itu saya tanganin. Ternyata apa? Yang sampai saya cari ke akar masalah itu, saya tanya, tubuh tuh bicara, Pak. Jadi ketika dalam proses hipno itu kita bisa tanya tuh tubuh itu gitu kan. Jadi kita bisa tanya tubuh itu melalui 2 cara. Satu melalui hipnoterapi, kedua melalui meditasi. Ketika kemudian tubuh tuh ngasih kabar bahwa sebenarnya akarnya itu adalah anxiety, kecemasan, ketakutan yang sangat berlebihan. Dan itu dimulai dari umur dia 22 tahun baru menikah. Ceritanya ibunya apa namanya?
ibu mertuanya itu dia konflik berantem sama suaminya, kemudian ibu mertuanya itu datang ke rumahnya dia, terus ngancam dia, awas ya kalau sampai terjadi apa-apa. Jadi ceritanya suaminya nggak pulang gitu, balik ke rumah orang tuanya. Si mertua datang ini, kalau terjadi apa-apa sama anak saya bunuh kamu. Saya bunuh kamu. Kalau saya nggak takut masuk penjara. Kayak gitu. Saya nggak takut masuk penjara sampai kamu tahu gitu kan. Itu peristiwa 22 di usia 22 tahun dan sekarang dia 45 tahun itu seperti bola salju, Pak. Itu menggulung di dalam dirinya dia. Anaknya sakit, mertuanya marah. Anaknya kurus, mertuanya marah. Anaknya nilainya turun sedikit, mertuanya marah. Ada momen-momen yang bola kecil ini itu menjadi semakin besar 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 sampai akhirnya menjadi simptom besar yang dikatakan autoimun itu. Dan ketika dia berobat sana sini bukan menjadi semakin baik, Pak. Itu ini polanya itu seperti itu, bukan menjadi semakin baik. Bukan menjadi semakin baik tapi malah semakin bertambah tambah 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 penyakitnya itu. Itu yang terjadi ketika saya proses semua bla 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 bla. Puji Oke. Tuhan udah 2 minggu itu dia nggak pernah minum obat. Itu datang itu dengan sekeranjang hasil pemeriksaan, dia udah ke Penang, ke Amerika, ke Singapura, kemana-mana, bla 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 bla, dan fine. Ini udah 2 minggu ini berjalan, dia tidak minum lagi semua obatnya, dia tidak ada apa-apa, fine, Pak. Jadi seringkali ada masalah, semua itu ada di pikiran bawah sadar dan itu kita bisa cari akar masalahnya, Pak. Gitu, Pak Tony. Satu lagi ya, Pak Oke. Jarod, sebentar. Pesan cinta itu, Pak, seperti orang ketuk pintu. Ketuk pintu itu pasti ketukannya pertama itu pelan. Ketika tidak didengarkan, maka ketukan itu semakin besar sampai akhirnya didobrak. Sebelum menjadi Oke. cancer hari ini, pasti ada hal-hal yang sakit-sakit kecil yang diabaikan dan dibungkam dengan obat sehingga tidak membuat paham masalahnya atau akar masalahnya gitu. I Ya, see. silakan Pak Jarod. Ya, Bapak Ibu, nanti kalau mau lebih tajam, ya saya harapkan yang memang ada keluarganya ada masalah, keluarganya ada sakit, saya rekomendasi kalau mereka, ya, seperti tadi disarankan Ibu Sinta, ya, ikut camp itu paling tidak pasangan suami istri. Atau misalnya kadang-kadang suaminya nggak bisa, istri nggak bisa, maka bisa juga beberapa peserta itu didampingi sama anak. Atau kalau yang sakit anak didampingi sama ibunya. Karena nanti paling tidak dalam keluarga itu ada 2 orang yang bisa sepakat menghadapi keadaan. 2 orang yang bisa sepakat mengenai masalah tersebut. Karena sering kalau yang ikut hanya salah satu, dijelaskan dari awal, secara runut, logikanya bisa masuk, bisa memahami sebuah sakit dari pendekatan kesembuhan holistik atau di luar negeri namanya functional medicine. Tapi misalnya ibunya, anaknya sudah paham pendekatan sakit mengenai bahwa sakit itu tidak hanya sebatas fisik seperti yang Bu Sinta katakan ya, tidak sebatas masalah organ, tapi berkaitan dengan hormonal, hormonal berkaitan dengan perasaan, dengan relasi. Nah, ibunya katakanlah udah paham banget nih, lalu suaminya ya kayak gitu dipercaya, udah deh, bubar deh, gitu ya. Nah itulah kenapa sebenarnya minimal kalau misalnya suaminya bersikap seperti itu atau istrinya dibalik yang ada anak yang mendukung. Nah, itu akan sangat membantu. Karena memang kita kita bukan rumah sakit yang hanya mendekati sakit itu dari sisi kimia atau biologi atau fisika. Di luar negeri kayak Mayo Clinic Hospital di Amerika itu termasuk rumah sakit yang sudah melakukan pendekatan secara holistik atau menyeluruh namanya functional medicine. Dr. Debbie Mamahit di Singapura, di Medan ya Dr. Pianto Halim, di Bandung Dr. Gede Widiarsa, di Jakarta Kebayoran Dr. Genti Nanere. Jadi sekarang saya banyak teman-teman dokter yang berpaham functional medicine. Nah, itu mendekati masalah secara keseluruhan, aspek tubuh, aspek mental, aspek psikologi. Nah, makanya kita himbau, kita sarankan ya, itu untuk yang memang punya teman, keluarga, saudara, ada sakit di sekitar autoimun, mungkin bisa diperluas ke kanker. Kita camp bulan Juli nanti memang bertema ini ya. Itu dari saya. Sebelum ditutup, mungkin Bu Sinta bisa baca atau jawab yang ada di chat atau saya bacakan? Ya, apa ya? Terima Ya, kasih Pak Jar. oke. Yang dari ada pertanyaan, terus
ada autoimun mulutku suka kering, atau mungkin lebih tepat pertanyaannya mulut suka kering apa termasuk itu imun dan apa yang harus dilakukan atau diminum. Nah, itu Pak Jos tuh, jagonya tuh suplementasi. Silakan Pak Jos. Pak Jos masih hadir? Masih. Saya nggak tahu ini pertanyaan nyambung dari atasnya. Saya tambahkan Ini untuk orang yang Pak. sama, nanya soal Parkinson, minum apa, mulutnya suka kering. Berarti tadi dari atas nih tadinya bertanya dia, dari mulai Parkinson, mulutnya suka kering. Ya, kalau tadi sedikit untuk Pak Tony, yang tadi itu ada beberapa kasus yang pernah kita tangani juga Pak, yang sama seperti itu yang tulang panggulnya rusak itu karena memang autoimun itu spondilitis Pak namanya, dan artritis. Memang penyebab utamanya adalah RA, tapi dia ke bagian spondilitisnya itu, jadi merusak tulang panggul, dan memang itu penyakit autoimun, dan penyebabnya biasanya karena obat-obatan kimia selain dari faktor mental ya tadi secara holistiknya. Tapi kalau secara obat kimianya itu dari yang masalah jantung ya, kalau Bapak jelaskan kronologisnya, artinya ada problem jantung dan sebagainya, itulah yang menyebabkan salah satunya terlalu banyak obat juga. Itu kira-kira Pak. Nah untuk Bu Media yang mengenai mulut kering ya. Kalau mulut kering itu memang itu tidak bisa langsung disimpulkan untuk apakah autoimun atau tidak gitu, karena memang banyak hal yang menyebabkan mulut kering begitu Bu. Jadi memang tidak bisa kita langsung simpulkan, harus dilihat secara menyeluruh ya, harus lihat kronologisnya. Yang paling penting yang kalau sering mulut kering itu biasanya karena memang ada gangguan di sistem air liurnya ya, air liurnya itu hormon hormon salivanya juga keganggu, bisa terjadi karena ada radikal bebas dan sebagainya Bu. Jadi memang sebaiknya sebelum mengarah ke autoimun kita perbaiki dulu simptom-simptomnya itu dengan penanganan dari yang secara penyebab utamanya biasanya adalah radikal bebas. Begitu. Baru nanti setelah itu kita cek dulu autoimunnya sampai di mana, tingkat apa namanya ananya dan sebagainya kita cek lab, dan ataupun dari QRMA kita bisa lihat ya. Nanti baru kita berikan terapinya khusus untuk autoimun. Begitu Bu. Begitu Bu Melia. Ya. Terima kasih Pak Yos. Terima kasih Pak Tony. Pertanyaan berikutnya Pak Jos, kalau Parkinson suplemen apa ya? Parkinson Niwana SOD Pak. Karena Parkinson itu kan ke sistem saraf dan sebagainya itu sangat disarankan adalah perbaikannya dengan Niwana SOD multi antioksidan. Karena penyebab salah satu pemicu dari Parkinson adalah radikal bebas. Nah, radikal bebas itu ada lagi pemicunya, ya kan? Bisa dari stres, bisa dari pola hidupnya, merokok dan sebagainya, itu banyak sekali pemicu-pemicu radikal bebas. Dan kebanyakan itu pemicunya adalah radikal bebas, jadi harus dikasih anti radikal bebas, yaitu Niwana SOD Bu. Dilihat tingkatnya sampai di mana Parkinsonnya, apakah sudah tremor atau belum. Kita lihat juga dengan gelombang, perbaikan dengan gelombang, dan juga terapi tadi secara holistik itu sangat disarankan. Ya, begitu Bu. Iya, ini ada yang bertanya, saya jawab dulu apa pertanyaannya Japri ya. Jadi Bapak Ibu di WA grup kan sering ada pengumuman ya, pengumuman mengenai misalnya seminar malam hari ini gitu ya. Itu ada tuh dibaca sampai di paling bawah, informasi camp hubungi Bu Ati. Nah, itu di semua WA grup PHS, PH grup PHS kota, diabetes, kanker, lansia, itu semua pengumumannya di semua WA grup saya post mengenai misalnya informasi webinar malam hari ini. Nah, itu pun di situ ada nomor WA-nya Ibu Ati. Itu termasuk sama WA grup untuk informasi camp. Jadi camp itu kita 2 bulan sekali ya, bulan Juli tanggalnya udah pasti, nanti akan bulan apa lagi sebenarnya kita udah dipasang di agenda. Nah, termasuk juga untuk konsultasi dengan Bu Sinta itu hubungannya dengan Ibu Ati ya. Ibu Ati nomor WA-nya ada di semua WA grup, begitu ada pengumuman mengenai webinar malam hari ini, pengumuman mengenai adanya camp, itu ada nomor WA-nya di sana ya. Silakan dibaca di WA grupnya aja, terutama kan WA grup mengenai apa berita mengenai Zoom malam ini kan belum lama di post, nggak perlu panjat ke atas ya, di postnya hari ini. Nah itu di situ ada nomor WA-nya sekretarisnya Ibu Sinta. Ya. Oke, itu yang saya jawab. Ini ada pertanyaan mungkin soal pesan cinta, Bu Sinta kali ya. Terlalu banyak Pak kalau pesan cinta. Nah, nanti masuk grup aja, nanti ditanya di grup ya.
Itu ada pertanyaan soal gigus, yang bengkak, segala macam ya. Silakan masuk WA grup kesembuhan holistik ya namanya ya. Itu yang dua arah yang bisa bertanya. Itu Pak sendiri. Rahmat bisa bantu masuk apa kasih linknya? Nah, Betul. jadi itu WA Group ada yang searah untuk materi pelajaran biar nggak ribet, ada yang dua arah ya. Jadi yang searah itu memang sengaja supaya nggak banyak ngepost, lalu pendapatnya beda-beda, yang dipost macem-macem, akhirnya peserta ada yang pusing juga, walaupun banyak juga yang pengen dua arah gitu ya, tapi lalu ngepostnya ya nggak perlu pun diposting juga. Oke, itu sudah ada di nomor apa namanya WA-nya. Gabung di WA Group. Ya, Anda dapat link Zoom ini kan pasti dari siapa ya. Nanti silakan masuk di WA Group, hubungin yang mengundang Zoom. Karena harusnya ya kalau kita edarkannya link Zoom di WA Group. Kalau belum di WA Group, bingung juga tuh ya. Dari mana dapat link Zoom-nya ya. Jadi kalau kalau ada peserta Zoom yang belum anggota WA Group, ya Anda lacak aja dari yang ngasih link. Karena link WA Group apa link Zoom ini kan dibagikannya di WA Group. Jadi kalau bukan anggota WA Group ikut, nah Anda dapat link Zoom dari siapa, lalu minta ke dia ya untuk supaya gabung di grup. Oke. Kalau grup holistik lain lagi ceritanya, ya itu yang di post Ibu Ati. Jadi ada beberapa WA Group. Terutama ya kalau malam ini ya grup saya itu ada grup olah nafas namanya PHS. Bukan hanya olah nafas Mas ya, pola hidup sehat karena olah nafas hanya salah satunya. Olah nafas, olah hati, olah pikir, body stretching, olah menu, ya gado-gado. Terus ada WA Group lansia, WA Group diabetes, WA Group kanker. Lalu dulu saya pernah bikin juga untuk Ibu Sinta, ya dari member PHS kita giring ikut grupnya Bu Sinta, itu namanya grup kesembuhan holistik. Ya ada beberapa WA Group. Ya. Oke, waktunya sih sudah habis ya. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan nanti bisa itu dicatat dulu ya, link-linknya bisa di copy dulu ya, supaya nanti bisa masuk WA Group. Untuk bertanya ke saya paling gampang, Anda masuk Zoom pagi hari, Senin sampai Jumat, 5.30 kita buka Zoom, olah nafas bersama sampai jam 6:04. Nah, kecuali tadi pagi saya di jalan tol tuh. Jadi nggak ada tanya jawab, ya selebihnya setiap hari bisa tanya dengan saya. Setiap hari saya ada Zoom, seperti yang ditulis di post di grup. Itu olah nafas nggak pakai bla bla bla, nggak pakai salam selamat pagi, nggak apa ya. Pokoknya 5.30 itu audio olah nafas langsung diputar. Tidak ada penjelasan, tidak ada salam, nggak ada selamat pagi, nggak ada sapa menyapa, karena emang saya menghargai waktu Anda, waktu saya sendiri juga. Emang itu waktunya untuk kita praktek bareng-bareng. Yang udah sering ikut, nah mungkin yang baru gabung bingung kali ya ini kenapa gabung WA Group cuma ada kata-kata tarik, buang, tarik, buang. Ya kalau mau bertanya tunggu sampai itu selesai jam 6:04 lalu bisa bertanya ya. Jadi kita praktek. Karena yang bikin sembuh itu praktek, bukan tahu ya. Bertanya-bertanya tahu tapi nggak dilakukan ya. Jadi silakan nanti kalau mau bertanya ikut Zoom pagi ya. Oke, itu pengumuman hari ini. Terima kasih Pak Jos, terima kasih Bu Sinta. Terima kasih Pak Jarot. Ya, silakan nanti pertanyaan Terima dilanjutkan. kasih semuanya. Thank you Pak Jarot, Bu Sinta. Oke, mari. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat malam.